Mereka di sini. Siapa di sini? Qi Dengxian. Bos penjara Yudu. Dikenal sebagai naga perkasa tiada tara, Qi Dengxian. Yang itu, Qinmu penguasa perdamaian bela diri Daxia. di atas 10.000 orang, penguasa perdamaian bela diri Daxia Qinmu. Guru, mereka di sini untukmu. Martial Purification Tuan Qinmu. Ketika guru masih hidup, dia bilang bakatku kalah darimu. Jadi dia tidak menjadikanku murid. Guru, dia juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Mereka membicarakanmu. Tonton saja pertunjukannya. Jangan membuat masalah. Ketika guru masih hidup, kamu selalu bersaing denganku. Dan sekarang setelah akhirnya, Ye Shikyu yang muncul, seorang prodigi seni bela diri seperti itu, kamu masih ingin merebutnya dariku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Siapapun yang menang, berhak menjadikan Ye Shikyu sebagai murid. Qinmu, Qi Dengxian. Bagaimana kalau kita biarkan bawahan kita bubar, dan kita bisa bertarung dengan baik dan sengit, berkelahi? Baiklah. Bos, tahan. Aku tidak tahan lagi. Dua bocah ini. Apakah mereka gatal ingin dipukuli lagi? Bos, tahan. Guru. Guru, kamu tidak mati. Teruslah bertarung. Tidak berkelahi lagi. Tidak akan berkelahi lagi. Tidak berkelahi lagi. Tidak berkelahi lagi, guru. Sebagai yang mulia Daxia, kau tidak memberi contoh. Dan kau bahkan bertingkah seperti anak kecil. Keluar untuk menantang seseorang berkelahi. Bukankah itu memalukan? Ingin mengambil murid. Dan kau bahkan mengincar istriku. Apa kau bahkan pantas? Istriku, aku akan mengajarinya sendiri. Ye Shikyu istrimu. Salam ketua. Kamu bos yang tidak campur tangan. Sudah menjadi bos yang tidak campur tangan selama 3 tahun. Sekarang setelah kamu bercerai, kamu ingat aset triliunanmu. Tolong bos. Benar. Bagaimana dengan iparmu? Ngomong-ngomong, dia sekarang adalah sekretaris pribadimu. Bagaimana kalau kita suruh dia berkemas dan pergi? Biarkan alam mengambil jalannya. Bos, aku tidak menyangka kau begitu luar biasa. Aku ingin tahu, sebagai ketua grup Tenglong, selera seperti apa yang kau sukai? Salam bos. Bos maafkan aku. Kenapa kau di sini? Mengapa bukan aku? Apa yang kau lakukan di sini? Biar ku beritahu. Antara kau dan kakakku, tidak ada kemungkinan lagi pernikahan kalian berdua sudah berakhir. Bantu aku menggantung pakaianku, dan sekalian tuangkan aku segelas air. Apa kau pikir kau masih iparku? Saat kakakku masih ada, aku mungkin sedikit menghormatimu. Sekarang, kau bahkan tidak ada artinya di depanku. Pergi sana. Disinilah aku akan bekerja mulai sekarang. Kau ingin aku keluar? Tempat kerjamu.
Jadi kau datang ke sini mencari pekerjaan. Seharusnya kau bilang dari tadi, kau ingin aku mencarikan pekerjaan untukmu di grup Tenglong. Biar ku beritahu. Aku sekarang adalah sekretaris pribadi ketua grup Tenglong. Pekerjaanku yang diatur secara pribadi oleh ketua grup Tenglong. Bisa dibilang aku di bawah 1 orang, tapi di atas 10.000 orang. Kau ingin aku membantumu mencarikan pekerjaan. Itu terlalu mudah. Kalau begitu aku ingin tahu, pekerjaan macam apa yang kakak iparku berniat atur untukku. Biar ku pikirkan. Dapat. Perusahaan kami kebetulan membutuhkan seorang petugas kebersihan. Pekerjaannya tidak melelahkan. Kau hanya membersihkan toilet setiap hari untuk sebulan. Bagaimana kalau 3.000 yuan? Aku percaya bahwa aku sudah cukup baik kepada keluargamu. Aku mengatur agar kau menjadi asisten ketua. Dan pacarmu, aku mengatur agar dia berada di divisi bisnis paling penting di grup. Aku tidak menyangka begini caramu membalasku. Baiklah, kau tidak suka membersihkan toilet. Selama beberapa hari ke depan, aku akan membuatmu membersihkan sepuas hatimu. Sungguh lelucon. Pekerjaanku dan pekerjaan Xiaobing diatur olehmu. Kau benar-benar tahu bagaimana membanggakan diri. Apa kau pikir kau adalah ketua grup Tenglong? Tolong. Dia menyerangku. Tolong. Apa yang kamu lakukan? Xiaobing lihat. Dia memintaku mencarikan pekerjaan untuknya. Dan ketika aku menolak, dia malah menyerangku. Dasar bajingan. Bahkan aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Aku tidak menyangka kamu seorang pecundang. Sekarang akan begitu gila sampai mencapai keadaan seperti itu. Gagal menggunakan koneksi. Kamu menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Aku sekarang curiga bahwa kamu tidak hanya menyerang Yesi, tetapi kamu juga mencuri rahasia grup Tenglong. Aku sekarang akan mengirimmu ke kantor polisi. Masih ingin mendapatkan kakakku kembali? Mimpi saja. Tunggu saja kau akan makan makanan penjara seumur hidupmu. Ningsu, bawa anak buahmu dan datang ke sini dalam 3 menit. Lucian, apakah kamu mengaku bersalah? Kejahatan apa yang telah kulakukan? Justru kau yang tanpa pandang bulu membawaku ke sini tanpa bukti, tanpa mengikuti prosedur. Kau berniat menghukumku. Beginikah cara kerja penjara Yudu? Apakah bosmu Ki Dengxian tahu tentang ini? Ini hanyalah cabang kecil dari penjara Yudu. Tuan Kimasin tidak bisa mengawasi tempat ini. Sedangkan kamu adalah seseorang yang secara pribadi dikirim oleh grup Tenglong sendiri. Berdasarkan ini saja, aku bisa menjatuhkan hukuman mati padamu. Aku percaya tidak akan lama lagi orang-orang dari grup Tenglong akan datang sendiri untuk mengeluarkanku. Beritahu semua firma hukum top baik domestik maupun internasional. Biarkan mereka menyebutkan syarat-syarat mereka. Mereka harus tiba di Daxia hari ini. Selain itu, beritahu tim hukum grup untuk meninggalkan semua yang sedang mereka lakukan dan menemaniku dalam perjalanan ke penjara Yudu. Ya. Tuan, pasukan pembunuh dewa telah berkumpul. Kalian bajingan. Penjara Yudu milik Ki Dengxian telah mencapai akhirnya. Beraninya mereka memenjarakan guru. Keluarkan perintahku. Beritahu 10 dewa perang. Mereka akan menemaniku ke penjara Yudu malam ini. Ya. Ya. Masih keras kepala bahkan di ambang kematian. Kamu tidak akan mengakukan. Penjaga, siksa dia. Jika kau menyiksaku tanpa izin, dan bosmu Ki Dengxian mengetahuinya, aku takut dia akan mengulitimu hidup-hidup. Apa yang ingin kau lakukan? Bos kami adalah salah satu yang mulia Daxia. Kau ingin kabur. Kau mencari mati. Kapten, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kenapa kau begitu panik? Ada apa? Katakan. Sebuah tim hukum telah tiba di luar. Ada ratusan dari mereka. Mereka mengaku dari Departemen Hukum Grup Tenglong. Kau mati, nak. Grup Tenglong ini benar-benar akan membuat hidupmu sengsara. Kapten, gawat. Penguasa perdamaian bela diri Daxia yakinmu, bersama dengan 10 dewa perangnya, telah mengepung seluruh penjara. Tuan perdamaian bela diri Inner Kingmu dan bos kamu selalu berselisih. Mungkinkah dia di sini untuk membuat masalah? Kapten, organisasi misterius Daxia, pemimpin Shadow Gate, Holy Knights Linguo, European Royal Court, dan puluhan dewa perang negara lain sedang mendekati penjara Yudu kami. Apa sebenarnya yang terjadi? Pergi dan bawa Tuan Ki kepadaku. Tidak perlu.
Aku sudah di sini. Masalah sekecil ini, bagaimana bisa aku mengganggumu dan membuatmu khawatir? Apa kau bosan hidup? Atau aku yang bosan hidup? Bahkan tuan ini, kau berani sentuh, tuanku. Aku tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tuan yang Anda sebutkan itu, siapa dia? Penjara Yodu kami. Apakah masih ada orang yang tidak bisa kami sentuh? Salam guru. Salam guru. Bawahan Anda telah gagal dalam pengawasan. Mohon maafkan bawahan ini guru. Tuanku, apakah Anda mungkin salah orang? Sampah ini adalah seseorang yang grup Tenglon secara khusus memerintahkan untuk ditangani. Jika kau berani tidak menghormati guru lagi, mati. Dia adalah pendiri grup Tenglon. Tentu saja identitas ini, dibandingkan dengan identitasnya yang lain, bukan apa-apa sama sekali. Dia pernah mengajar dan menghasilkan ahli-ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah guru abadi cabang suci, bahkan tuan perdamaian bela diri Kinmu. Dan aku ketika kami melihatnya, harus dengan hormat memanggilnya guru. Kalau begitu, Martial Pacification Tuan Kinmu, dan tim hukum, dan para dewa perang itu, mereka semua datang untuk Anda tuanku. Sekarang, di depan bosmu. Apakah kau masih berniat menghukumku? Tuanku, hamba yang rendah ini buta, guru abadi cabang suci. Anda, mohon ampuni hamba yang rendah ini. Lepaskan kulit ini sendiri, dan ikut aku ke aula hukuman, untuk menerima hukumanmu. Ayo pergi. Guru. Guru, upacara magang YGQ akan segera dimulai. Aku benar-benar tidak mengerti. Wanita itu memperlakukanmu seperti itu, mengapa kau masih bersikeras mengambilnya sebagai muridmu? Kurasa, sudah waktunya hubungan ini berakhir. YCQ, kuharap hadiah besar yang sudah kusiapkan untukmu akan kau sukai. YGQ, guru berhati lembut. Tapi aku sebagai kakak senior tidak akan berhati lembut. Buatlah pengaturan. Malam ini, aku ingin YGQ di upacara magangnya sendiri menjadi bahan tertawaan. Guru akademi, belum mengambil murid selama 3 tahun. Begitu dia keluar dari pengasingan, dia mengambil Nona Ye sebagai muridnya. Ini cukup menunjukkan penghargaan tinggi guru terhadap Nona Ye. Saat ini di antara ahli kuat Daxia, setiap ahli-ahli kuat, kurang lebih, telah menerima ajaran guru. Di masa depan dalam jajaran ahli kuat Daxia, Nona Ye pasti akan memiliki tempat. Terima kasih atas kata-kata baik Anda semua. YGQ pasti akan berusaha keras dan tidak akan mengecewakan ajaran guru. Keluarga Yiku awalnya adalah keluarga bela diri. Kita telah mengalami kemunduran selama 100 tahun. Aku tidak menyangka masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Langit memberkati keluarga Yiku. Selamat Nona Ye. Selamat Nona Ye. Bibi Ye, apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya benar. Apa maksudmu surga memberkati keluarga Ye kita? Jelas sekali kakak CQ, secantik bunga, dan sangat berbakat. Pria mana yang tidak akan tergerak olehnya? Aku pikir bahkan, jika itu, sosok seperti guru, dia juga akan memiliki perasaan padanya kan? Xiaobing. Apa maksudmu? Ibu, Xiaobing ada benarnya. Bukankah kakak sudah bilang, guru memberikan kakak hari ini hadiah yang sangat besar. Pikirkan saja, di mana seorang guru akan memberikan hadiah kepada muridnya pada upacara penerimaan murid. Kakak, jika kakak bisa memiliki romansa guru murid yang indah dengan guru, masalah ini pasti akan dikenang sebagai kisah yang indah di Daxia. Maman. Tapi hari itu, ketika saya melihat guru, sikapnya terhadap saya sangat dingin. Bukankah itu karena Lu Chen yang tidak berguna itu telah mengulur-ulur waktu dan menolak menceraikan kakak? Kakak, bahkan sekarang, kakak masih seorang wanita bersuami. Kakak, ketika saatnya tiba, dan kakak mendapatkan kembali kebebasan kakak. Semua ini, bukankah itu akan berjalan dengan sendirinya? GQ, sepertinya perceraianmu dengan Lu Chen harus segera diagendakan. Setelah upacara penerimaan murid selesai, kau akan segera pergi ke kantor catatan sipil dan menceraikannya. Semuanya mohon tunggu sebentar. Begitu guru tiba, upacara pemuridan akan segera dimulai. Kurasa kalian semua tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kakak senior Shuking, mengapa kamu di sini? Kau bahkan belum masuk ke bimbingan guru. Kakak senior ini, kau tidak pantas memanggilnya. Ya. Beritahu semua orang, upacara penerimaan murid hari ini dibatalkan. Mungkinkah guru abadi cabang suci tidak berniat menerima YGQ sebagai murid? Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ingin bertemu guru. Ponsel guru ada di sini. Kau bisa menelponnya kapan saja dan memintanya untuk datang. Halo, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Guru yang ingin menerimaku sebagai murid. Hak apa yang kamu miliki untuk melakukan ini? Guru telah mengasingkan diri selama 3 tahun.
Semua urusan yang berkaitan dengan guru telah ditangani olehku. Katakan padaku apakah aku punya hak untuk melakukan ini? Kenapa kalian masih berdiri terpaku di sana? Kalian semua keluar. Ayo cepat pergi. Ini adalah Dewa Perang Wanita nomor 1 Daxia. Orang-orang yang tewas di tangannya berjumlah puluhan ribu. Jangan pergi, guru akan segera tiba. Itu Dewa Perang Zhu. Segera saja, kamu dan kakakku Shikyu akan menjadi sesama murid. Tidakkah kamu akan memberi kami sedikit muka? Tidak perlu membuat suasana begitu tegang kan? Memangnya siapakah kamu itu? Sampai aku harus memberinya muka. Ketenaranku ditempa di medan perang dengan pedang dan darah sungguhan. Sedangkan kakakmu, dia hanya mengandalkan kebaikan guru untuk memiliki statusnya hari ini. Tanpa guru, dia bukan apa-apa. Dewa Perang Xiu, meskipun kamu adalah kakak seniorku, mengenai masalah hari ini, aku butuh penjelasan darimu. Bahwa guru akan menyukaimu dan bersedia melatihmu adalah keberuntunganmu. Namun kau tidak tahu berterima kasih dan telah menyakiti hati guru. Aku tidak tahu mengapa. Guru masih bersedia menerimamu sebagai murid. Berlakulah yang baik. Kakak, kata-kata Dewa Perang Zhu, apa maksudnya? Bukankah itu jelas? Guru menyalahkan kakak Shikyu karena tidak menceraikan pecundang itu. Itulah mengapa dia marah. Kata-kata yang Dewa Perang katakan barusan ditujukan pada kakak Shikyu. Si terkutuk itu bahkan tidak ada di sini, namun masih membawa aib bagi keluarga Yiku. GQ, entah dengan mengikatnya atau dengan memaksanya dengan pisau, kau harus membuat Lu Chen menandatangani perjanjian cerai ini untukku. Apel, pergi sana. Pecundang itu sebenarnya dengan Dewa Perang Zhu terlibat. Guru, mohon maafkan saya. Qing Er bertindak atas inisiatifnya sendiri dan membatalkan upacara penerimaan murid keluarga Yi. Qing Er bersedia menerima hukuman. Cukup, pergi salin Dao De Jing 1000 kali. Untukku. Ya guru. Ayo pergi. Dia pasti berada di depan Dewa Perang Zhu, membuat masalah. Lu Chen ini, di depan GQ, berlagak, tapi sekarang tanpa suara. Dia telah naik ke Dewa Perang Zhu. Ibu, kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Ayo kita cari Lu Chen yang tidak berguna itu dan selesaikan masalahnya. Benar, kakak Shikyu. Hari ini aku akan membawamu agar guru memimpin masalahmu. Ayo pergi, pergi. Pergi. Lu Chen, dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Berhenti di situ. Lu Chen, 3 tahun yang lalu, kau terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kakek GQ lah yang menjemputmu dan membawamu kembali. Dia bahkan menjodohkan GQ denganmu. Apakah begini caranya kau membalas budi keluarga Yiku? Kakak menyelamatkanku, dan aku sangat berterima kasih. Namun aku percaya bahwa semua yang telah kulakukan untuk keluarga Ye selama bertahun-tahun sudah lebih dari cukup. Dalam hal ini, aku memiliki hati nurani yang bersih. Kamu orang yang bahkan tidak punya pekerjaan, seorang pecundang. Selama 3 tahun terakhir yang kamu lakukan hanyalah memancing, makan dan tidur di rumah. Dan tidur dan makan. Pernahkah kamu memenuhi sedikit pun tanggung jawabmu sebagai seorang suami? Aku tidak percaya bahwa di hatimu, selama ini, aku sudah menjadi orang yang seperti itu. Apakah ada yang salah dengan apa yang kakak Shikyu kita katakan? Kamu hanyalah sepotong lumpur busuk dari selokan yang tidak bisa diangkat. Dan kamu masih berani terus mengganggu kakakku. Jika bukan karena kamu terus-menerus menolak menceraikan kakakku, upacara magang guru tidak akan dibatalkan malam ini. Kamu, Keluarga Ye sudah baik kepadaku. Aku bisa mentolerir apa yang mereka katakan tentangku. Kau ini apa? Beraninya kau mengutukku. kakak Shikyu. Dia memukulku. Kamu harus membelaku. Lu Chen sudah cukup, meskipun apa yang dikatakan Shen Bing mungkin sedikit kejam bagimu, tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Kamu memang genangan, lumpur tak berguna. Aku sudah melalui usahaku sendiri, meyakinkan guru untuk menerimaku sebagai muridnya. Dan kamu stagnan selama bertahun-tahun ini, tidak menunjukkan ambisi apapun. Kamu tidak lagi pantas untukku. Aku lumpur tak berguna. Aku tidak layak untukmu. Ye Shikyu, kau sudah berubah selama bertahun-tahun ini. Aku tidak berubah. Mungkin, seharusnya aku tidak menyetujui menikahimu atas permintaan kakek sejak awal. Lalu pernahkah kau mempertimbangkan mengapa guru menerimamu sebagai murid? Tentu saja aku tahu. Karena bakat bela diriku yang bawaan. Karena tubuh tak bernodaku. Aku adalah seorang prodigi seni bela diri. Keluarga Ye telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Aku akui, menjadi murid guru dan memulai jalan ahli tertinggi adalah kesempatan yang harus aku raih. Menceraikanmu, aku tidak pernah merasa aku melakukan kesalahan apapun. Lu Chen, apakah kamu punya kesadaran diri sama sekali? Kamu seorang suami rumah tangga yang hanya tahu cara mencuci dan memasak.
hanya akan menjadi beban bagi kakakku. Jika aku jati kamu, aku akan proaktif menceraikan kakakku. Daripada menghalanginya. Apa yang kau tahu? Apa kau pikir? Kakakmu bisa membuat guru menerimanya sebagai murid. Berdasarkan bakatnya yang sialan itu, ikan naga kunshan yang kakakmu makan setiap hari adalah salah satu dari sedikit harta bela diri di Daxiaku. Cukup. Pada titik ini, mengatakan semua ini tidak ada artinya. Aku lelah. Ayo pergi. Le Chen berhenti di situ. Apa kamu benar-benar berpikir kakak senior Shu King akan menyukaimu? Status dan posisi, bakat dan kemampuan. Keempat hal ini, yang mana yang kamu miliki? Apa kamu benar-benar berpikir pesonamu sendiri begitu hebat, sehingga bisa membuat seorang yang tinggi dan perkasa, Dewi Perang, melihatmu secara berbeda? Tidak bisakah kamu memiliki sedikit kesadaran diri? Dia hanya menjadikanmu mainan. Begitu dia bosan denganmu, dia akan membuangmu seperti sampah. Aku tidak percaya. Itulah selalu penilaianmu terhadapku. Dalam hatimu. Jika kamu masih punya rasa malu, maka carilah gadis biasa dan jalani hidupmu dengan damai. Dengan begitu, aku mungkin masih menghargaimu daripada seperti sekarang, menempel pada yang berkuasa dan menjadi simpanan orang lain. Lo Chen, kamu benar-benar orang tidak berguna yang hanya mengandalkan wanita dan akan menumpang seumur hidupmu. Kakak, jangan pedulikan dia. Mungkin dia bahkan diam-diam senang dengan dirinya sendiri. Yi Jikyu, apa kau tahu apa kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu? Aku tahu, bukan menceraikan si tidak berguna itu. Lebih cepat, kau salah. Tuan Lu adalah pria paling luar biasa di dunia ini. Dan kau sendiri yang mengusirnya. Dewa Perang Ju, seni bela dirimu memang tangguh. Tapi penilaianmu terhadap pria benar-benar kurang. Lu Chen tinggal di keluarga Yiku selama 3 tahun menumpang hidup. Orang macam apa dia? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dewa Perang Ju, bahkan jika kamu mencari seorang simpanan pria, kamu tidak perlu putus asa begitu kan? Menurutku pria seperti Lu Chen, bahkan jika dia dibuang ke jalan, tidak ada wanita yang menginginkannya. 3 tahun hidup bersama sebagai suami istri, selain lumayan dalam memasak ikan, pria ini tidak lain hanyalah orang tidak berguna. Kakak senior, aku akan memberimu nasihat. Jauhi pria ini. Dia seperti permen lengket. Jika dia menempel padamu, aku takut kamu akan menyesalinya. Seperti aku. Kalau begitu aku juga punya saran untukmu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan maaf dari Tuan Lu, maka guru tidak akan menerimamu sebagai murid. Kakak senior, hanya karena Lu Chen adalah simpananmu, kamu memihak padanya dan secara sepihak membatalkan upacara penerimaan muridku. Dengan melakukan ini, apa kamu tidak takut guru akan menyalahkanmu? Kalau begitu pergilah mengadu pada guru. Silakan, guru ada di lantai atas, di Pavilion Kingshin. Tepat waktu, dia punya hadiah besar untukmu. Kamu tidak berbohong padaku. Apa perlu aku membohongimu? Jangan takut, guru akan membelangmu. Nanti saat kamu bertemu guru, kamu harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Bukan karena kamu tidak mau menceraikan Lu Chen yang tidak berguna itu, tapi dia yang tidak mau. Ingat ini, mengerti ibu? Tanpa perintah guru, penyusup akan dibunuh tanpa ampun. Aku adalah Yai Shikyu dari keluarga Ye, dan aku adalah calon murid guru. Tolong beritahukan kedatanganku kepadanya. Tanpa perintah guru, tidak ada yang diizinkan masuk. Guru, aku muridmu Yai Shikyu. Mohon izinkan aku naik. Yesikyo. Mengapa dia ada di sini? Biarlah. Sudah 3 tahun. Sudah waktunya untuk mengakhiri sandiwara ini. Biarkan dia masuk. Ya, Terima kasih guru. Punggung itu. Kenapa sangat mirip Lu Chen? Tidak mungkin, aku pasti terlalu banyak berpikir. Sudah selarut ini. Mengapa kau datang menemuiku? Aku mohon guru menerimaku sebagai murid. Selama guru bersedia menerimaku sebagai muridmu, aku bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti menjadi seperti pelayan wanita, melayani teh dan air di sisimu. Bakatmu luar biasa. Ada banyak orang di luar yang ingin menerimamu sebagai murid mereka. Mengapa kau harus bersikeras menjadikanku gurumu? Karena mereka semua bilang bahwa guru adalah yang terkuat di Daxia. Aku Yai Shikyu. Jika aku harus punya guru, aku hanya akan memilih yang terkuat. Guru, mohon terimalah aku. Yesikyo. Tapi pernahkah kau tahu bahwa orang yang berdiri di hadapanmu, yang terkuat di Daxia, juga adalah orang yang kau anggap pengecut dan suami yang sama sekali tidak berguna? Menjadi yang terkuat. Apakah itu begitu penting di matamu?
Jika aku harus menjalani hidup biasa, aku lebih baik mati. Jadi bahkan, jika aku harus mengorbankan segalanya, termasuk pernikahanku. Jadi kehidupan biasa yang selama ini aku kejar. Di matanya, begitu tak tertahankan. Baiklah, aku setuju. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah murid pribadiku. Terima kasih guru. Tadi, kakak senior bilang guru akan memberiku hadiah besar. Apa itu? Apa kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Terima kasih guru. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka guru bahkan akan untukku menyelesaikan masalah ini dengan campur tangan guru. Meskipun Lu Chen tidak bersedia, dia tetap harus dengan jujur menandatangani perjanjian perceraian ini. Tanpa beban itu Lu Chen. Mulai sekarang, aku pasti bisa dengan sepenuh hati mempelajari seni bela diri dengan guru. Di matamu, apakah dia hanya beban? Mungkin bukan beban, tapi dia tidak bisa lagi mengimbangi langkahku. Mulai sekarang, saat aku mengikuti guru untuk belajar seni bela diri, aku ditakdirkan untuk menjadi orang yang kuat. Sementara, dia hanyalah orang biasa. Dia sama sekali tidak bisa membantuku. Di masa depan dia dan aku ditakdirkan untuk menjadi orang asing. Sehari menjadi suami istri menciptakan 100 hari kebaikan. Kalian sudah hidup bersama siang dan malam selama 3 tahun. Terhadap suamimu, apa kau tidak punya perasaan? Sama sekali. Mungkin aku memang begitu, tapi sebagian besar hanya kekecewaan yang tersisa. Perasaanku padanya, selama 3 tahun, hidup menganggur dan tidak melakukan apa-apa. Sudah benar-benar terkikis habis. Namun itu tidak masalah. Jika guru Anda tidak senang, aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Aku tidak peduli dengan hubungan kalian. Sama sekali. Memang, guru seseorang seperti Anda, keberadaan seperti dewa, bagaimana mungkin Anda cemburu pada orang tak berarti? Lancang. Kau dan aku hanyalah guru dan murid. Kau harus tahu tempatmu. Ya guru. Guru, mengapa? Setiap kali Anda melihatku, Anda selalu memakai topeng. Bolehkah aku melihat seperti apa rupa Anda? Jika Anda tidak bicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Kau sudah melampaui batas. Jika ada lain kali, kau akan dieksekusi tanpa ampun. Isi Q tahu kesalahannya. Mohon hukum aku guru. Ambil surat cerai kalian dan pergi. Ya guru. Bos, 2 hari lagi akan menjadi perjamuan ulang tahun Tuan Besar. Anda sebelumnya menginstruksikan untuk mengambil pesanan 100 miliar dari grup Tenglong sebagai hadiah untuk Tuan Besar. Sekarang, Anda akan menceraikan Nona Ye. Apakah pesanan 100 miliar ini masih berlaku? Mengapa itu tidak sah? Dulu saat pertempuran Sulu, aku terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tuan Tua Ye lah yang menyelamatkanku. Pesanan 100 miliar ini adalah terakhir kalinya aku membalas kebaikannya. Xiaobing, apa yang kamu katakan itu benar. Grup Tenglong benar-benar akan memberikan keluarga kita pesanan 100 miliar. Tentu saja itu benar. Lagi pula pesanan 100 miliar ini akan dipersembahkan di pesta ulang tahun Tuan Tua Ye. Pesta ulang tahun sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Tua Ye. Tapi penyakit lama kakak kambuh lagi, dan dia telah dirawat di ICU. Haruskah kita tetap mengadakan pesta ulang tahun? Ya, pegang itu. Kenapa kita tidak akan memegangnya? Mari kita dapatkan dulu grup Tenglong. Pesanan 100 miliar ke tangan kita. BBA, selama periode Inodemi, pesanan 100 miliar, aku sudah mondar-mandir. Lihat kakiku yang kurus, hampir patah karena semua lari itu. Yisi, lihat betapa hebatnya kamu. Untuk keluarga kita, kamu menemukan menantu sebaik itu. Mereka semua bilang, miskin dalam mengejar ilmu, kaya dalam seni bela diri. Adikmu baru saja memulai jalan seni bela diri, dan ini adalah saat yang tepat ketika uang dibutuhkan. Ibu di sini, atas nama adikmu, untuk berterima kasih padamu. BBA, kamu tidak seharusnya. Silakan duduk. Sebagai calon menantu keluarga Ye, aku melakukan ini. Hanyalah hal yang benar. Aku tidak seperti pecundang itu. Xiaobing, ibu masih ingin berterima kasih padamu dengan layak. Setelah grup Tenglong, pesanan 100 miliar diamankan. Aku akan mengatur pernikahan antara kamu dan Yisi. Segera. 3 tahun. Akhirnya aku mendapatkan Yesi. Sayang sekali. Dulu itu semua salah pecundang Lu Chen. Karena ikut campur. Kalau tidak Yisi Q, si cantik itu, pasti sudah menjadi milikku. Kenapa kamu melamun? Aku berpikir, pecundang Lu Chen itu, bahkan setelah memiliki kakak si Q, si cantik seperti itu, masih belum puas. Dan masih tidak berusaha untuk berkembang, menghabiskan sepanjang hari bermalas-malasan, hanya menunggu mati. Kenapa harus menyebut si pembawa sial itu sih? Sial. Justru si pembawa sial yang kau bicarakan itu, yang membawa keluarga Yirmu
Pesanan 100 miliar. Kakak Xiaobing adalah dari Departemen Bisnis Grup Tenglong. Pesanan 100 miliar ini sepenuhnya diamankan olehnya. Apa hubungannya denganmu? Kamu benar-benar tahu cara mengambil pujian untuk dirimu sendiri. Aku sudah hidup selama ini, dan aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Apa? Memanggilmu pembawa sial, menyinggungmu saat kamu menceraikan GQ. Calon menantuku langsung membawa keluarga kita. Pesanan 100 miliar. Jika kamu bukan pembawa sial, lalu kamu ini apa? Kamu pecundang. Kamu benar-benar ingin mengklaim setiap hal baik untuk dirimu sendiri, bukan? Begitu bersemangat untuk mengambil pujian ya? Tidak heran kakak CQ mengusirmu. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Dia adalah ibu mertuaku selama 3 tahun. Jadi, tidak apa-apa jika dia membicarakanku. Kau ini siapa sih? Berani-beraninya tidak menghormatiku. Kamu, kakak CQ, dia memukulku. Lo Chen, hak apa yang kau miliki untuk memukulnya? Xiaobing untuk keluarga Ye mengamankan pesanan 100 miliar yuan. Sekarang adalah pahlawan besar keluarga Ye. Dan kau, aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Apakah kau pernah melakukan satu hal pun untuk keluarga Ye? Setiap hari kau entah memancing atau mencuci pakaian dan memasak. Bisakah kau lebih tidak berguna lagi? Seandainya saja kau telah membuat bahkan kontribusi kecil untuk keluarga Ye, akankah keluarga kita meremehkanmu? Akankah aku harus menceraikanmu? Aku belum berkontribusi pada keluarga Ye. Apa kau pikir tubuh tak bernodamu datang begitu saja? Apa kau pikir pesanan keluarga Ye ini yang 100 miliar yuan itu datang begitu saja? Jangan bilang kamu akan mengatakan lagi bahwa kakakku makan beberapa ikan jelekmu untuk menjadi jenius tak tertandingikan. Berapa sih harga ikan jelek itu? Xiaobing berikan dia uangnya. Nah, berapa? Sebutkan hargamu. Dalam 3 tahun terakhir, adikmu sudah makan tidak kurang dari 1000 ikanku. 200 juta per ikan. Itu total 200 miliar. Apa kau akan membayar? 200 miliar. Kenapa kamu tidak merampok saja seseorang? Lo Chen, bisakah kau berhenti main-main? Jika kau ingin uang, kau bisa mengatakannya saja. Jika jumlahnya masuk akal, aku bisa memberikannya padamu. Anggap saja itu kompensasi selama bertahun-tahun ini. Kau habiskan untuk keluarga Ye, mencuci pakaian dan memasak. Ye Sikil, kau tidak akan pernah percaya padaku. Kau hanya percaya apa yang ingin kau percaya. Bidi, aku pikir anak ini setelah dicampakkan oleh kakak CQ sudah gila karena marah. Biar ku beritahu, jika kamu ingin uang, tidak akan bisa. Kenapa buang-buang kata? Dengan si tidak berguna ini, apa kamu akan pergi sendiri? Atau kami harus mengusirmu? Lu Chen, aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Perjanjian cerai sudah ditandatangani dengan kakakku. Kenapa kamu masih mengganggu kakakku? Karena kamu sudah menempel pada Dewa Perang Ju dan menjadi selir prianya. Jangan ganggu kakakku lagi. Kakek sedang tidak enak badan. Aku di sini untuk menemui kakek. Orang tua itu bukan seseorang yang bisa kamu temui kapan saja kamu mau. Siapa tahu kamu punya kuman di tubuhmu. Tidak mungkin kamu bisa bertemu orang tua itu. Mimpi saja. Kita pernah menjadi suami istri. Aku tidak ingin membuat segalanya terlalu buruk. Pergilah sendiri. Jangan paksa keluarga Yeku untuk bertindak melawanmu. Pada hari ulang tahun kakek itu, aku akan datang memberi selamat dengan pesanan 100 miliar yuan. Aku harap hari itu, kau juga akan punya cukup kepercayaan diri untuk menolakku masuk. Kakak menurutku Lu Chen ini punya niat buruk. Dia pasti ingin membuat masalah di pesta ulang tahun kakek. Dia seharusnya tidak kan. Bagaimanapun kakek menyelamatkannya 3 tahun lalu. Kakak CQ, aku paling tahu orang seperti ini. Hanya saja setelah kau menendangnya, dia menyimpan dendam di hatinya. Mungkin dia juga yang terakhir kali menghasut Dewa Perang Ju untuk membuat masalah di upacara penerimaan muridmu. Kakak serahkan masalah ini padaku. Aku akan mengatur seseorang untuk memberinya pelajaran. Dia akan bersikap baik setelah itu. Baiklah Xiaobing, aku serahkan masalah ini padamu. Xiaobing, Lu Chen hanyalah orang biasa. Jangan keterlaluan. Jangan khawatir kakak CQ. Adapun aku hanya akan menahannya paling lama beberapa hari. Setelah pesta ulang tahun selesai, aku akan melepaskannya. Baik, aku percaya kau bisa menangani semuanya. Tangani dengan baik. Pria Lu Chen itu telah berulang kali tidak menghormatiku. Kali ini aku akan memastikan dia membayar mahal. Lu Chen, keluar kau. Kau dengar aku. Aku sudah mengikutimu sepanjang jalan. Jangan pura-pura mati di sana, keluar. Sepertinya Shenbing beberapa hari terakhir ini masih belum cukup membersihkan toilet. Apakah kita perlu memanggil orang dari grup Tenglon untuk menangani ini? Karakter seperti ini. Jika Anda bertindak akan merendahkan diri Anda. Tidak perlu. Orang ini aku sudah mentolerirnya selama 3 tahun di keluarga Ye. Hari ini adalah hari yang baik untuk melampiaskan amarahku padanya. Jika kau tidak keluar, aku akan memecahkan jendelanya. Aku tahu mobil ini mungkin bukan milikmu, kan? Jika aku memecahkan jendelanya, kau harus membayarnya. Mampukah kau membayar? Aku beri kau 3 detik. Jika kau tidak turun,
Aku benar-benar akan memecahkannya. 3, 2, 1. Saudara-saudara, serang. Bocah kecil ini cukup pandai berkelahi. Dua orang ini aku menghabiskan banyak uang untuk mengundang mereka dari pusat. Mereka adalah orang-orang besar. Hari ini aku akan memastikan kau mendapat pukulan yang bagus. Serang. Kau jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Aku dari grup Tenglon. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu membayar mahal. Grup Tenglong. Kau menggunakan nama grup Tenglong untuk berkolusi dengan penjajah asing. Bagus sekali. Biar ku beritahu pelan-pelan, aku juga dari grup Tenglong. Apa yang kau bicarakan? Bukankah ini milik grup Tenglong kita? Departemen Keamanan. Mungkinkah Yisi memanggil mereka? Kau bocah, aku beritahu kau orang-orangku ada di sini. Bagaimana kau tahu mereka adalah orang-orangmu? Jika mereka bukan orang-orangku, apakah mereka orang-orangmu? Kalau begitu, semua orang dari grup Tenglon, dengarkan perintahku. Lumpuhkan orang ini. Lalu ambil tulangnya dan lemparkan ke anjing-anjing. Apa kau begitu yakin bahwa akulah yang akan lumpuh nanti, dan bukan kau? Kematian sudah di depan matamu, dan kau masih bicara besar. Aku tahu kau petarung yang bagus. Apel, apakah kau mungkin akan menantang seluruh grup Tenglong kami? Tidak punya otak. Anggota grup Tenglong, dengarkan. Ingat wajah orang di depanmu ini. Untukku. Nanti begitu aku memberi perintah, aku akan memastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Tidak berguna. Ini adalah konsekuensi dari kau yang berulang kali menyinggungku. Sekarang aku bertanya padamu, apa kesalahanmu? Katakan padaku. Kesalahannya adalah, kau seharusnya tidak menyinggungku. Aku adalah anggota grup Tenglon. Aku beritahu kau, orang-orang di sini hari ini hanyalah puncak gunung es dari kelompok kami. Aku punya ribuan orang lagi. Satu ludah dari setiap orang sudah cukup untuk menenggelamkanmu? Aku hanya bertanya, apakah kau takut? Begitu banyak orang. Aku memang sedikit takut. Takut sekarang kan? Terlambat. Orang-orangku semua ahli tingkat atas. Tidak sepertimu, dengan kemampuanmu yang menyedihkan, yang hanya tahu cara berpura-pura. Orang-orangku membunuhmu semudah menghancurkan semut. Sama mudahnya. Kalau begitu jangan hanya bicara, lakukan sesuatu. Cepat suruh mereka bertindak. Mari kita semua mencobanya. Kau sendiri yang mengatakan ini. Kau mencari mati seseorang. Patahkan tulang orang ini. Untukku. Ada apa ini? Tidak dengar aku. Lakukan. Apa kalian semua tuli? Lakukan. Perlukah aku mengatakannya lagi? Lakukan. Salam, bos. Shenbing. Aku lihat kau gatal ingin dipukuli. Bukan begitu? Menggunakan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Kau punya banyak nyali. Bos Ningshuo, mengapa kau di sini? Kau bocah. Kau tahu bosku ada di sini, dan kau masih menjebakku. Ini terlalu licik. Ini hanya ulahmu sendiri. Kau, Shenbing, mulai hari ini, kau dipecat dari grup Tenglon. Selanjutnya grup akan menyelidiki masalah keuanganmu. Bos Ningshuo, Anda tidak bisa memecat saya. Saya direkrut secara pribadi oleh bos besar. Jika Anda memecat saya, apakah bos besar akan tahu? Bodoh. Kau sudah menggosok toilet selama seminggu, dan kau masih belum belajar dari kesalahanmu. Tidakkah kau tahu siapa yang kau provokasi? Siapa yang saya provokasi? Memecatmu justru adalah niat bos besar. Baiklah, mari kita mulai. The
film was translated and narrated by M Media. Lu Chen, Anda menjebak saya. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda lolos. Ketua Su, saya harap Anda baik-baik saja. Kecuali, keluarga Ye ini benar-benar berada di puncaknya. Sudahkah Anda dengar? Hari ini adalah ulang tahun Tuan Besar Ye. Grup Tenglon akan mempersembahkan pesanan senilai ratusan miliar sebagai hadiah ucapan selamat. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Saya tidak menyangka bahwa untuk perjamuan ulang tahun Tuan Besar Ye, Grup Tenglong bahkan akan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Maman, Salam para ketua. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. seperti yang diharapkan semua orang di keluarga Ye benar-benar naga dan Phoenix di antara manusia. Saya bisa menjaminnya. Dalam 10 tahun, keluarga Ye pasti akan naik ke puncak tahta keluarga terkemuka Haishu. Ketua Su, Anda terlalu baik. Semua ini hari ini, berkat menantuku yang baik Shen Bing. Dialah yang membawa ke keluarga Yiku pesanan senilai ratusan miliar ini. Kepala penjara Yudu, Kidang Xian tiba. Inilah yang dikenal sebagai naga perkasa tiada tara, Yang Mulia Daxia, Kidang Xian. Tuan Perdamaian Bela Diri Daxia Kinmu tiba. Yang Mulia Daxia lainnya, Tuan Perdamaian Bela Diri Kinmu juga telah tiba. Apa sebenarnya latar belakang keluarga Ye ini? Kamu masih belum tahu kan? Kakakku sebenarnya adalah murid langsung dari Guru Abadi Cabang Suci Daxia. Dua Yang Mulia Daxia ini pasti ada di sini karena menghormati kakakku. Salam Dua Yang Mulia Daxia. Salam Nona Ye. Mohon tunggu sebentar kalian berdua. Setelah guru duduk, perjamuan akan dimulai. Silakan ambil tempat kehormatan kalian berdua. Bajingan itu, kenapa dia di sini? Menurutku, dia pasti menyelinap masuk dengan mengikuti kedua tuan. Lu Chen, kamu menantu numpang yang tidak berguna. Apa ini tempat yang boleh kamu datangi? Hari ini adalah ulang tahun Tuan Tua. Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Hari ini adalah jamuan ulang tahun keluarga Ye. Dan semua yang hadir adalah seorang jutawan, sosok penting, bahkan Yang Mulia Daxia. Dua di antaranya telah datang. Kamu si miskin, datang ke sini. Apa kamu mencoba mempermalukan keluarga Yiku? Lu Chen, aku memperingatkanmu. Hari ini adalah hari keluarga Yi untuk mengambil alih grup Tenglong. Pesanan puluhan miliar. Jika kamu berani membuat masalah, aku akan membuatmu menyesal. Saya dengar orang ini menantu tak berguna di rumah keluarga Ye. Bukankah dia sudah diusir oleh keluarga Ye? Mengapa dia ada di sini? Tak perlu dikatakan, keluarga Ye mendapatkan pesanan puluhan miliar dari grup Tenglon. Siapa yang tidak iri? Anak ini pasti sangat menyesal. Kebaikan Tuan Tua kepadaku seluas gunung. Hari ini aku di sini untuk membalas kebaikan itu. Jangan salahkan aku jika aku berselisih dengan kalian semua. Hanya orang tidak berguna. Bahkan jika kita berselisih, kamu tetap orang tidak berguna. Apa menurutmu kami akan takut padamu? Demi orang tua itu, aku akan mengampunimu kali ini. Jika ada lain kali, hati-hati aku akan kejam. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Bahkan jika seseorang sekuat gulu lalu kenapa? Ada orang di sini. Singkirkan orang ini dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani mengusir Tuan Lu. Dewa Perang Ju, meskipun kamu adalah kakak seperguruan kakakku, urusan keluarga Yi kami, bukan urusanmu kan? Nona Ye, sebelum kamu bicara, belajar dulu bagaimana berbicara kepada orang yang berkuasa, terutama orang yang berkuasa sepertiku. Kakak murid senior, tolong hormati keluargaku. Tolong suruh keluargamu belajar dulu bagaimana menghormati Tuan Lu. Lu Chen, apakah kau hanya akan terus bersembunyi di balik wanita ini? Tidak bisakah kau memiliki sedikit inisiatif sendiri? Apakah kau harus menjadi orang tak berguna yang hanya hidup dari wanita? Jadi di hatimu, aku selalu seperti ini. Ya, 3 tahun pernikahan. Apakah kau tahu apa yang orang-orang di luar katakan tentangku? Mereka bilang aku menikahi orang tak berguna. Aku tidak berguna. Dibandingkan dengan kakakku, tentu saja kamu tidak berguna. Kakakku adalah murid langsung dari guru yang sangat dihormati. Dan kau hanyalah seorang pengecut yang hanya bersembunyi di balik wanita, yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Pengecut. YCQ, apa kau benar-benar mengenalku? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kau dan seluruh keluarga Yenmu, segala yang kau miliki hari ini, diberikan olehku? Apa kau akan percaya? Baiklah, aku tahu kau tidak akan percaya. Kau hanya akan percaya apa yang ingin kau percaya. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu padaku. Jadi kau ingin melihat nyaliku begitu?
Mohon guru menerimaku sebagai murid. Selama Anda bersedia menerimaku sebagai murid, aku bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti melayani seperti pelayan. Membawakan teh dan air untuk Anda. Guru Anda tidak bisa. Ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak mata di sini. Kekacauan dari pertempuran Juolu baru saja mereda. Banyak musuh dari luar sedang mencari keberadaanmu. Apakah kau tidak akan membuktikan sesuatu padaku? Buktikan padaku kalau begitu. Tanpa aku, kau bahkan tidak akan bisa bertahan hidup. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Ya, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau hanya akan menggunakan wajah cantik Imo untuk terus hidup dari wanita. Dewa Perang Ju, aku akui seni bela dirimu kuat, tapi penilaianmu terhadap pria benar-benar tidak terlalu bagus. Lu Chen, sampah yang bahkan kakakku remehkan. Aku tidak pernah menyangka kau dewa perang wanita akan benar-benar memperlakukannya seperti harta karun. Apa kau cari mati? Ini adalah acara yang menggembirakan bagaimanapun juga. Mengapa repot-repot untuk orang tidak berguna ini dan merusak suasana? Saya rasa Dewa Perang Shu juga tertipu oleh orang tidak berguna ini. Sudah larut. Mari kita duduk. Semuanya silakan duduk. Saya lupa hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu. Semua kursi di perjamuan hari ini diatur sesuai dengan nilai hadiah ucapan selamat. Adapun Anda adalah pengiring Dewa Perang Shu. Dia bisa duduk, tapi Anda tidak bisa. Xiaobing, kami tidak begitu. Tidak masuk akal. Kami bisa demi Dewa Perang Ju mengizinkanmu berdiri di barisan belakang dan mengamati upacara. Bagaimana? Tamu adalah tamu begitu mereka tiba bagaimanapun juga. Bagaimana kita bisa membiarkan tamu kita berdiri? Bagaimana kalau begini? Adapun Anda berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing 2 kali. Jika beberapa dari kami merasa senang, saya bisa meminta pelayan saya memberi Anda bangku kecil untuk diduduki. Sepertinya pelajaran yang aku berikan padamu sebelumnya masih belum cukup. BBA, dia memukul saya lagi. Apa? Xiaobing bilang kau bahkan menyalahkanmu. Selama bertahun-tahun kau tinggal di rumahku. Bukankah kau juga makan sisa makanan? Tidak ada bedanya dengan anjing kan? Aku hanya memanggilmu ibu. Demi Sikil, jika kau berani lagi berbicara tidak sopan kepadaku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan kepadamu. Kau masih ingin menyentuh ibuku? Apa kau belum mengerti? Mengapa semua orang menertawakanmu? Ini tidak pernah tempat yang seharusnya kau tempati. Bahkan jika kau mengikuti Dewa Perang Xiu dan memaksakan diri masuk, kau dan kami tidak berasal dari dunia yang sama. Memaksakan diri masuk ke lingkaran ini hanya akan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Tidakkah kau berpikir semua orang melihatmu seperti badut? Badut, di hatimu, aku hanya badut begitu. Cukup, ini 10 juta. Ambillah dan mulailah usaha kecil. Menikahi gadis biasa, dan anggap saja ini kompensasiku padamu. Jumlah yang sedikit ini tidak cukup untuk membuatku terkesan. Tidak bisakah kau menghadapi kenyataan tanpa kekuatanmu sendiri dan mengandalkan wanita? Kau akan ditinggalkan cepat atau lambat. Lagi pula Dewa Perang wanita yang tegas, kakak senior Su, bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Begitu suatu hari dia melihat melalui omongan manismu, kau tahu apa nasibmu nanti. Nasibku, bukan urusanmu. Aku akan memberikan orang tua itu hadiah ulang tahunnya lalu pergi. Hadiah kecilmu itu, kami tidak suka. Uang ini, dia bisa ambil atau tidak. Perjamuan ulang tahun telah dimulai. Silakan duduk. Siapapun yang memberikan hadiah dengan nilai lebih tinggi, tempat duduknya akan paling dekat ke depan. Bukankah begitu? Benar sekali. Dasar miskin. Cepat cari sudut untuk berlutut. Dasar tidak berguna. Apa yang kau lakukan? Cepat turun ke sini. Apa kau mencoba membuat masalah lagi? Aku telah memberikan hadiah 10 miliar. Bolehkah aku bertanya, tempat dudukku seharusnya di meja mana? Hanya pamer untuk bersenang-senang. Itu sudah cukup. Membuat pertunjukan sebesar itu. Siapa yang akan percaya padamu? Siapa yang bodoh? Aku percaya padamu. Kau sampah, turun ke sini sekarang. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Jika kau bisa dengan santai menghabiskan 10 miliar, maka kekayaan bersihmu setidaknya harus 1 triliun. Jika kau benar-benar seperti itu, apa kau masih perlu mencuci dan memasak untuk keluargaiku? Pemuda ini benar-benar anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Nona Ye ingin menceraikannya. Orang-orang dari grup Tenglon, mengapa mereka belum tiba? Bukankah mereka harus beri pesanan 10 miliar sebagai hadiah ulang tahun? Mungkinkah grup Tenglom yang terhormat akan menarik kembali perkataannya? Kau harus bertanya pada Tuan Muda Se tentang itu. Bukankah kau mengatakan bahwa grup Tenglong pesanan 10 miliar difasilitasi olehmu secara pribadi? Benar Xiaobing, bukankah kau di grup Tenglong
Departemen Bisnis, cepat telepon untuk bertanya. Baiklah. BBY, aku khawatir kau belum tahu. Orang ini sudah dipecat oleh grup Tenglong. Jangan bicara omong kosong. Anda menuduh saya secara salah. Saya beritahu Anda. Xiaobing, apakah itu benar? Tidak, bukan begitu. Grup Tenglong. Bisnis mereka cukup sibuk. Mungkin karena beberapa masalah sepele. Mereka tertunda, siapa tahu. Kalau begitu cepat telepon. Sialan. Pesanan grup Tenglong. Mengapa belum tiba? Mungkinkah informasi internal dari grup itu palsu? Kurasa, bahkan jika kau menelepon selama 10.000 tahun, kau tetap tidak akan bisa terhubung. Bukankah kau hanya ingin melihat hadiah yang aku berikan? Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Keluar. Kau akan tahu sebentar lagi. Pesanan 10 miliar keluarga Y. Siapa sebenarnya yang mengirimkannya? Pesanan 10 miliar grup Tenglong telah tiba. Pesanan 10 miliar dolar grup Tenglong telah tiba. Bos Nim, Ibu izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Nin Shuo, orang kedua di grup Tenglong. Bos Nim, Bos Ning, selamat datang, selamat datang. Silakan cepat The film ambil was tempat utama. translated Keluarga Y and kami. narrated Kami by sudah M memesankan Media. tempat duduk untukmu di barisan depan. tidak perlu. Saya tidak akrab dengan keluarga Y Anda. Saya hanya mengikuti perintah bos untuk mengantarkan pesanan 10 miliar kepada Tuan Besar Y sebagai hadiah ucapan selamat, itu saja. Kontrak 10 miliar ini sebenarnya dari grup Tenglong, bos besar yang paling misterius. Kakek sebenarnya mengenal orang penting seperti itu. Mengapa aku tidak tahu? Tuan, aku baru saja menerima kabar. Tuan Tua Y sudah koma selama beberapa hari. Sekarang, dia terbaring di ICU rumah sakit. Keluarga Y mengadakan perayaan ulang tahun ini hanya untuk mendapatkan pesanan 10 miliar grup Tenglong. Orang-orang dari keluarga Y ini benar-benar bermain api. Saya menerima kabar bahwa Anda secara publik mengklaim grup Tenglong pesanan 10 miliar untuk keluarga Y difasilitasi oleh Anda. Kamu ini siapa? Hak apa yang kamu punya untuk memengaruhi keputusan bos aku? Kamu apa kamu? Kamu sudah dipecat oleh grup Tenglong. Jika di masa depan aku dengar lagi kamu menggunakan nama grup Tenglong untuk menipu dan memperdaya, aku akan patahkan kakimu. Shenbing, kau sudah dipecat oleh grup Tenglong. Kapan ini terjadi? Itu dia. Bocah ini menjebak saya. Dia menipu saya. Sungguh tidak masuk akal. Perjamuan ulang tahun tanpa orang yang berulang tahun masih bisa disebut perjamuan ulang tahun. Untuk pesanan 10 miliar, kau benar-benar tidak punya malu. Yesikyu, kakek sangat baik kepadamu. Sekarang kakek dalam kondisi kritis. Bagaimana bisa kau mengobrol dan tertawa dengan orang lain? Kurasa pesanan 10 miliar ini seharusnya dibatalkan saja. Kau ini apa? Pesanan 10 miliar grup Tenglong. Kau pikir kau bisa begitu saja membatalkannya? Bos Ning, bagaimana menurutmu? Kapan kita akan menandatangani kontrak? Maafkan aku. Pesanan ini untuk Tuan Tua Y sebagai hadiah ucapan selamat. Karena Tuan Tua tidak ada di sini, grup Tenglong tentu saja harus mengambil kembali pesanan ini. Kalau tidak akan sulit bagiku untuk menjelaskan semuanya kepada bos besar. Ayo pergi. Bos Ning. Aku tidak pernah menyangka keluarga Y akan seperti ini. Semuanya bubar. Tanpa pesanan 10 miliar itu, keluarga Y bukan apa-apa. Aku awalnya mengira keluarga Y sudah menempel pada grup Tenglong. Pendukung yang kuat itu. Siapa sangka mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka pergi. Jangan pergi. YGQ, dengan perilaku seperti itu, bagaimana kau bisa layak bagi Tuan untuk menerimamu sebagai murid? Dasar orang jahat, ini semua karena kau. Pesanan 10 miliar keluarga Y kami, semuanya sudah dibatalkan. Tuan Tua Y di rumah sakit mana? Bawa aku menemuinya. Lu Cheng, kau berhenti di situ. Dasar tidak tahu berterima kasih. Selama 3 tahun, kau sudah menumpang di keluarga Y-ku. Bukan hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, tapi juga merusak masa depan keluarga Y-ku. Jika aku hanya memelihara anjing, setidaknya ia akan tahu cara mengibas-ngibaskan ekornya padaku. Kau bahkan tidak lebih baik dari anjing. Tepat sekali, BBY. Dia bahkan tidak lebih baik dari anjing. Dia bahkan menjebak dan memfitnah saya, menyebabkan saya dipecat dari grup. Anda bahkan tidak lebih baik dari anjing. Xiaobing, Dia sudah menjadi ibu mertuaku selama 3 tahun.
Jadi aku bisa mentolerir omelannya kepadaku. Kau pikir kau siapa? Berani menunjuk-nunjukku. Lo Chen, tidakkah kau merasa sedikit pun rasa bersalah di hatimu? Sama sekali. Rasa bersalah. Mengapa aku harus merasa bersalah? Ya, untuk mendapatkan pesanan Brook Tenglong, menyembunyikan penyakit kakek, adalah kesalahan kami. Tapi kau seharusnya tidak merusak semua ini. Apa kau tahu berapa lama keluarga kami menghabiskan waktu mempersiapkan untuk pesta ulang tahun ini? Hanya untuk mengamankan pesanan 10 miliar. Dan berapa banyak yang kami korbankan. Sekarang, semua ini hancur karenamu. Jadi kau mengatakan, kau menggunakan ulang tahun tuan tua untuk menipu dan mendapatkan pesanan grup Tenglong. Dan pada akhirnya ini masih salahku. Apa yang harus kau perdebatkan? Bukankah itu hanya karena kakakku memaksamu bercerai? Dan kau tidak mau jadi kau sengaja mencari balas dendam? Kau tidak tahan melihat keluarga Yiku baik-baik saja. Orang sepertimu dengan pikiran picik seperti itu, aku sudah terlalu sering melihatnya. Tuan Lu adalah orang yang paling luar biasa di dunia ini. Kau tidak punya hak untuk berbicara tentang dia seperti itu. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia hanyalah penjahat pengkhianat, yang paling rendah dari yang rendah. Sampah dari segala sampah. Cukup. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini. Biarkan saja. Ye Sikil, kita akan bertemu di kantor urusan sipil besok. Baiklah, aku tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Lo Chen, kau hanyalah sepotong lumpur tak berguna yang tidak akan pernah bisa ditempelkan ke dinding. Nona Ye, Tuan Lu hari ini memberimu satu kesempatan terakhir, tapi kau tidak tahu cara menghargainya. Besok, kau akan tahu apa yang benar-benar kau hilangkan. Aku harap di masa depan, kau tidak akan menyesalinya. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku hanya menyesal mendengarkan kakak saat itu, dan memilih untuk menikah dengannya. Kantor catatan sipil hampir tutup. Kenapa si tidak berguna ini belum juga datang? Dia tidak mundurkan. Apa yang perlu ditakutkan? Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Apakah Anda takut dia akan kabur? Lihat, kami bahkan membawa meriam perayaan hari ini. Kurasa, dia hanya ingin uang. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian kemarin. Dia pasti terlalu malu untuk mengambil uangnya. Orang seperti ini yang bersikeras menjaga harga diri, dan menderita karenanya. Itulah yang akan dia lakukan. Lihat dia di sini. Kalian semua kembali dulu. Ya. Ini benar-benar seseorang yang menempel pada Dewa Perang Shu. Mobil seharga beberapa juta. Dia langsung mengendarainya ke sini. Jika kalian punya waktu untuk mengkhawatirkanku, lebih baik kalian pikirkan bagaimana kalian akan menghadapi audit ruangan grup Tenglong. Saya akan membiarkan Anda melompat-lompat beberapa hari lagi. Cepat atau lambat, saya akan membuat Anda jatuh ke tangan saya. Setelah hidup dari uang keluarga Yiku, kau sekarang hidup dari uang Dewa Perang Ju. Bagaimana bisa kau tidak merasa malu? Jika aku jati kau, aku akan mencari sepotong tahu saja dan membenturkan kepalaku. Kau tidak bisa mengatakan itu. Mungkin dia menikmatinya. Menjadi kesayangan pria dari Dewa Perang Wanita, menghemat 20 tahun perjuangan. Mengingat kembali sekarang, aku merasa jijik. Aku melihatmu dan Dewa Perang Siu sudah saling mengenal cukup lama. Kau memperlakukanku seperti ini. Apa kau tidak punya rasa malu sama sekali? Aku ingin tahu siapa itu. Yang begitu mereka menjadi murid langsung guru yang sangat dihormati. Tidak sabar untuk menendang suami yang kau tinggali siang dan malam selama 3 tahun. Apakah aku yang tidak tahu malu? Atau kau yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih? Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Ayo pergi. Biarlah, sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan absurd ini selama 3 tahun. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat ikuti. Lepaskan topengmu. Masih berpura-pura di depan kakekmu. Tidakkah Anda lelah? Kakek, bagaimana kakek mengetahuinya? Siapa yang akan menghabiskan 10 tahun kultivasi? Bagi seorang lelaki tua yang sudah diemban kematian untuk memperpanjang hidupnya selama 3 tahun. Apakah kau lupa 3 tahun yang lalu? Saat aku menyelamatkanmu di medan perang di luar perbatasan, kau sudah mengenakan topeng ini. Anugerah penyelamat hidup kakek. Lu Chen tidak akan pernah melupakan. Tentang kau dan CQ, aku sudah mendengar semuanya. Anak itu tidak memiliki keberuntungan sebaik itu. Siapa sangka bahwa bocah yang kupungut dari medan perang ternyata adalah guru abadi cabang suci Daxia.
Kakak memberiku hidup ini. Kakak terlalu sopan dengan mengatakan itu. Jangan khawatir identitasmu. Tidak akan kubongkar kepada orang dual. Tapi di hati kakak ini, aku selalu berharap kau dan CQ bisa berdamai. CQ adalah anak yang baik. Hatinya tidaklah buruk. Mari kita bicarakan nanti kakek. Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Tuan Muda Xiao, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Saudari CQ adalah murid guru. Apa yang perlu ditakutkan? Yi CQ memiliki tubuh tak bernoda. Dia adalah kuali kultivasi ganda terbaik. Ayah saya penjaga Haishou, setidaknya adalah tokoh tertinggi di wilayahnya. Suatu ketika ayahku dan Yi CQ menyelesaikan kultivasi ganda mereka. Setelah dia menembus, apa yang perlu ditakutkan bahkan dari guru dan kakak laki-laki saya dan saya pasti akan dengan mudah menembus ke alam dewa perang. Mereka bertiga, ayah dan anak-anak, benar-benar tahu cara bermain. Tuan Muda Xiao, Yisi, kenapa ini masih belum beres? Utang 10 juta grup Tenglon. Bukankah saya yang membantu Anda membayarnya kembali? Apa salahnya saya bersenang-senang dengan gadis Anda? Apakah gadis Anda bernilai 10 juta? Tuan Muda Xiao benar untuk menceramahi saya. Namun, meskipun Anda melihat Yisi dan saya telah bersama selama beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya kami belum sampai ke tahap akhir. Dia masih perawan. Bukankah itu akan lebih baik lagi? Setelah saya selesai, Anda bisa selanjutnya. Terima kasih banyak Tuan Muda Xiao, wanita sebaik Yisi. Bagaimana dia bisa diambil oleh babi ini? Mereka di sini. Nona Ye. Meskipun hari ini, guru yang menyelamatkan hidupku, aku juga berterima kasih, Tuan Muda Xiao, atas bantuannya. Nona Shikyu tidak perlu sungkan. Ini hanyalah tugas saya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, izinkan minum saya terlebih dahulu. Ayo. Bersulan. Bagaimana bisa aku bertemu? Orang ini di mana-mana. Sial sekali. Apa yang harus saya nyanyikan? Anda pergi dan siapkan kamar dulu. Nanti saya akan lebih dulu mengantarnya pulang dan menguncinya. Ya, Tuan Muda Xiao. Guru, Yisi dan Yijikyu sepertinya ada di dalam. Di dalam. Guru, sepertinya ada situasi. Muridmu tidak hanya kurang kekuatan, tetapi kecerdasannya juga sangat rendah. Kamu pergi selamatkan Yersi. Aku akan memeriksa YCQ. Ya. Jadi itu kamu, Nak. Apa yang kamu inginkan? Mencoba bermain pahlawan menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Bahkan mantan istrimu sangat membencimu. Dan sekarang, kamu masih ingin ikut campur urusan orang lain. YCQ adalah murid pribadi guru. Apa kamu tidak takut dengan melakukan ini? Guru akan menyalahkanmu. Menyalahkan hanya kita berdua di sini. Setelah saya berurusan dengan Anda, siapa yang akan tahu saya melakukannya? Berurusan denganku. Kamu benar-benar sombong. Nak, kamu masih tidak tahu betapa tangguhnya saya. Biarkan saya memberitahu Anda. Ayah saya adalah komandan garnison Haishou yang bermartabat. Pada usia 6 tahun, saya mulai berlatih seni bela diri dengan ayah saya. Pada usia 18 tahun, saya memasuki alam Grandmaster. Segera saya akan memasuki alam Dewa Perang. Saya memberitahu Anda, bahkan teknik pamungkas ayah saya Baguazhang, saya telah menguasai dengan sempurna. Apakah Anda masih berani mengatakan bahwa saya sombong? Bahkan ayahmu, di mataku, hanyalah semut yang sedikit lebih kuat dari manusia. Anda berani menghina ayah saya. Tidakkah Anda tahu bahwa seorang Grandmaster tidak bisa dihina? Nak, saya memberitahu Anda, hari ini di tangan saya, Anda pasti tidak akan mati. Begitu mudahnya. Kebetulan saya punya kebiasaan aneh tertentu. Setelah saya menaklukkan Anda nanti, saya akan membuat Anda mengerti apa artinya tidak bisa hidup atau mati. Hari ini aku akan berdiri tepat di sini. Silakan bergerak. Jika aku bergerak satu langkah pun, aku akan bunuh diri. Dasar bocah masih berani meremehkan saya. Saya sudah berubah pikiran sekarang. Saya akan menggunakan Baguazhang untuk menghancurkan Anda menjadi debu. Bagaimana itu mungkin? Bukan begitu cara bertarung Baguazhang. Tuan Muda Xiao sudah mati. Dasar sampah. Anda benar-benar membunuh Tuan Muda Xiao? Langit Haishou akan runtuh. Tunggu saja untuk menghadapi komandan garnison Haishou, kemarahan Xiao Wuji Anda. Jika Xiao Wuji berani datang mencari masalah denganku, aku tidak keberatan membiarkan Haishou mendapatkan komandan garnison yang baru. Itu dari keluarga Xiao dari Haishou.
Tuan muda kedua Anda sudah mati. Selamatkan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Afrodisiak yang begitu kuat. Keluarga Xiao Haishou benar-benar jahat. Jika dia tidak ditolong, aku takut dia tidak akan selamat malam ini. Kumohon bawa aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Bagaimana aku tidak melihat sebelumnya bahwa kamu adalah orang seperti ini? Ini dia. Saya pribadi melihat sampah ini. Membawa saudari Shiki masuk. Lu Chen dasar sampah. Jika sesuatu terjadi pada GQ, aku pasti tidak akan melepaskannya. Pergi. Cepat kemari. Putri. Lu Chen. Kau binatang. Menurutku kamu mungkin salah paham. Salah paham. Salah paham? Apa salah paham apa? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu di atas putriku. Lu Chen. Beraninya kau, kakakku adalah murid pribadi guru. Beraninya kau melanggarnya. Jika aku tidak campur tangan untuk menyelamatkannya, kakakmu sekarang akan menjadi mayat. Shen Bin kau juga ada di sana tadi malam. Katakan padaku apa sebenarnya yang terjadi. Tadi malam sampah ini membubuhi racun pada anggur Anda. Dia memiliki niat buruk terhadap Anda. Lo Chen, apalagi yang kau punya untuk berdebat sekarang? Tadi malam jelas sekali, Shen Bing bersekutu dengan Xiao Ke yang membubuhi obat pada anggurmu. Komandan Garnisun Haishou berada di ambang terobosan, dan kamu kebetulan memiliki tubuh murni. Tujuan mereka kemungkinan adalah menggunakanmu sebagai kuali kultivasi ganda. Dia bicara omong kosong, jelas dia yang membubuhinya. Dia membunuh Tuan Muda Xiao? Apa? Lu Chen membunuh putra kedua kepala Garnisun Haishou? Ya. Kamu kenapa tidak bilang dari tadi? Komandan Garnisun Haishou sebagai komandan garnisun terkuat Daxia. Kekuatannya sudah lama mencapai puncak seni bela diri. Dia adalah salah satu ahli top Daxia. Lu Chen, apakah kamu sudah makan jantung beruang dan empedu macan tutul? Beraninya kau membunuh putranya. Maka kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Jika dia tidak memiliki niat buruk terhadapmu, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Lo Chen, sudah sampai seperti ini. Apa kau masih akan berdalih? Aku tahu aku memaksamu menceraikanku. Kau tidak rela dan ingin balas dendam. Tapi kau seharusnya tidak memilih metode serendah itu. Cepat ikat dia dan kirim dia ke Komandan Garnisun Haishou untuk meredakan kemarahan Komandan Garnisun Haishou agar keluarga Yi kita tidak terlibat. Benar, cepat bawa si tidak berguna ini dan ikat dia di rumah Komandan Garnisun Haishou. Komandan Garnisun Haishou yang tidak berguna. Yang benar-benar dia inginkan adalah Anda. Oleh karena itu, dia pasti akan datang untuk keluarga Yi, meskipun Anda adalah murid langsung guru. Jadi niat mereka juga niatmu kan? Tamparan ini untukmu. Hukuman karena melanggarku malam ini. Demi cinta yang pernah kita bagi sebagai suami istri, kau harus pergi. Kemarahan Komandan Garnisun Haishou, kau tidak akan sanggup menahannya. Kamu masih sok benar seperti biasa. Aku tidak setuju. Kakak, apakah kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Kemarahan Komandan Garnisun Haishou melibatkan keluarga Yi kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kau akan memohon pada guru? Kau harus segera pergi sebelum aku berubah pikiran. Xiao Wuji, aku akan menyelesaikannya sendiri. Jangan khawatir akan terlibat karena aku. Lo Chen, kau masih saja sombong seperti biasa. Setelah hari ini, semua kasih sayang di antara kita akan lenyap seperti asap. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Keluar dari sini. Guru, maafkan pelancangan saya. Selama Yijikyu adalah muridmu, perasaanmu padanya akan tetap terjerat. Guru sudah waktunya untuk membuat keputusan dengannya. Maksudmu adalah? Yang terlibat bingung sementara yang melihat jelas. Guru harus memutuskan hubungan guru murid dengannya. Pernahkah kamu mempertimbangkan jika suatu hari Yijikyu mengetahui bahwa guru yang dia sembah justru mantan suaminya yang dia buang seperti sepatu bekas? Bagaimana dia akan menenangkan diri? Apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Tentu saja, jika guru tidak tenang tentang Nona Yijikyu, Anda tentu bisa mempercayakannya kepada Kidingshian naga perkasa tak tertandingi, atau kepada Tuan penenang bela diri Daxia untuk bimbingan. Beritahu dia, mulai hari ini dan seterusnya, dia Ye Shikyu, bukan lagi muridku. Selain itu, tolong kembalikan ini padanya untukku. Ya. Bagaimana? Apakah guru masih tidak mau menemuiku? Guru memintaku untuk memberitahumu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi muridnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku tidak percaya. Guru memintaku untuk memberikan ini padamu. Cincin Lu Chen.
Bagaimana bisa ada di tangan guru? Guru, apakah ini karena Lu Chen? Apakah itu sebabnya kau mengusirku? Guru, apakah kau salah paham? Aku masih perawan. Malam itu Lu Chen dan aku tidak terjadi apa-apa. Guru-guru. Lu Chen, ini semua karenamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan diusir dari sekte oleh guru. Selamat jalan Tuan Muda kedua. KR jangan khawatir. Saya uji komandan Garnison Haisel. Orang yang membunuhmu. Siapapun dia, dimanapun dia berada. Bahkan jika dia lari ke ujung dunia, saya pasti akan menangkapnya dan membuat keluarganya dikubur bersamamu. Mohon terima belasungkawa, saya Tuan Penjaga. Belasungkawa apa? Orang lain yang seharusnya berduka, berlaku segera. Siapapun yang menemukan pembunuh putra saya, keluarga Xiao akan memberi mereka hadiah besar. Saya bersedia melayani Tuan Penjaga. Aku tahu siapa yang membunuh putramu. Anda tahu pembunuh putra saya. Aku tidak hanya tahu siapa dia. Aku juga tahu di mana dia sekarang. Di mana? Dia ada tepat di depanmu sekarang. Siapa Anda? Beraninya Anda membunuh putra saya penjaga Haishou. Bagaimanapun juga Ye Shikyu pernah menjadi istriku. Kalian berdua ayah dan anak menangkapnya. Berniat menggunakannya sebagai kuali kultivasi ganda. Kalian berdua, apa kalian bertanya padaku? Anda mantan suami Ye Shikyu. Suami yang tidak berguna itu, kuali kultivasi ganda. Sepertinya Anda tahu cukup banyak. Memang cukup banyak. Apa kamu pikir kamu dan Xianbing bersekongkol dengan orang-orang Fusan dan menyusup ke Daxiaku? Tidak diketahui. Memang Anda tahu cukup banyak. Melihat betapa sombongnya Anda, sekarang aku tidak mau membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan memotong anggota tubuhmu dan mengubahmu menjadi babi manusia. Aku ingin kau tahu bahwa menyinggungku penjaga Haishou, menyinggung keluarga Xiaoku, akan mengharuskanmu membayar. Harga seperti apa? Bayar harganya. Kehadiran yang begitu mengesankan, aku menyukainya. Hari ini aku akan berdiri tepat di sini. Jika kamu menginginkan nyawaku, kalau begitu datang dan ambillah. Hari ini aku akan memberitahumu. Di dalam perbatasan Daxia, para antek dilarang. Hari ini aku akan memberitahumu. Di dalam perbatasan Daxia, para antek dilarang. Kau bocah mencari mati. Seorang tak dikenal. Apakah dia layak bagiku yang bermartabat, Daxia yang mulia, untuk bertindak secara pribadi, untuk membunuhmu? Cukup dari mereka. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, langkah pertamaku akan melawan sekelompok ikan kecil yang bahkan belum mencapai yang mulia Daxia. Sombong, apa yang kau tahu? Apa itu yang mulia? Beraninya kau menyombongkan diri tanpa malu di sini. Nah, lihat saja. Sebentar lagi, orang yang membunuhmu. Bagaimana? Dia berlutut di hadapanmu memohon belas kasihan. Jangan khawatir. Segera, aku akan membuatnya tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Ribuan pedang kehidupan mengambang. Ribuan pedang kembali. Kau sebenarnya memiliki kultivasi dewa perang. Sepertinya aku meremehkanmu. Tidak heran kau begitu sombong. Bahkan jika kau berada di alam dewa perang, apa pedulimu? Tidakkah kau pernah mendengar pepatahnya? Di bawah yang mulia semut adalah semut. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Bocah, kau sebaiknya menyerah dengan patuh. Ketika Tuan Garnison bergerak, kau mungkin bahkan tidak akan meninggalkan debu. Sepertinya kau sudah memutuskan untuk melawanku. Bocah, sejak orang tua ini memasuki alam yang mulia, aku belum pernah merasakan kekalahan. Para dewa perang yang mati di tanganku jumlahnya tidak kurang dari 8.000, jika tidak 10.000. Apa kau pikir kultivasi dewa perangmu yang sepel akan menjadi tandinganku? Kalau begitu kekuatanmu, bagaimana dibandingkan dengan naga kuat tiada tanding Ki Dingxian, atau penguasa perdamaian bela diri Daxiakinmu? Kedua orang itu, meskipun bukan murid guru, juga telah menerima bimbingan dari guru.
Sekarang, mereka bahkan menduduki peringkat di daftar yang mulia bela diri, di antara 10 tokoh besar teratas. Jadi itu berarti, kau masih bukan tandingan mereka. Bahkan jika aku tidak sebaik mereka, apa pedulimu? Untuk menghadapi dewa perang sepel sepertimu, itu sudah cukup. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan mereka. Jadi mengapa kau pamar di depanku? Kau mencari mati. Hari ini, aku akan menggunakan teknik andalanku. Tinju petir. Untuk membunuhmu. Satu gerakan adalah pukulan The film was mematikan. translated Tuan Garnison and hari ini narrated by benar-benar M murka. Media. Kau bocah mungkin akan berubah menjadi abu hari ini. Apel. Tinju petirmu. Aku mengembalikannya padamu. Dia benar-benar menggunakan teknik andalan Tuan Garnison untuk mengalahkan Tuan Garnison. Siapa sebenarnya kau? Daxia, bagaimana bisa ada seorang ahli alam yang mulia semudah itu? Apa kau benar-benar ingin tahu identitasku? Berlututlah dan aku akan memberitahumu. Dengan sampah sepertimu, apakah kamu bahkan layak mengetahui identitas guruku? Itu adalah bos penjara Yudu, naga kuat tak tertandingi Ki Dengxian, dan itu adalah Tuan Perdamaian Bela Diri Daxia Kinmu. Salam guru. Salam guru. Sekarang kau tahu siapa aku kan? Guru, bagaimana kita harus menghadapinya? Bagaimanapun dia adalah penguasa Garnison Haizhou. Membunuhnya mungkin tidak pantas. Penjarakan dia, dan tunggu keputusanku. Ya. Guru, ada sesuatu yang aku tidak yakin. Apakah harus kukatakan? Katakan saja. Tuan muda tertua dari keluarga Shao pergi ke keluarga Ye dengan hadiah pertunangan. Kabarnya untuk memaksakan pernikahan. Pernikahan paksa. Itu mungkin masih karena Yi Shikyu dan masalah dia sebagai tubuh murni. Guru, apakah kau lupa? Dulu ketika kau tidak berarti, sebelum kau menjadi terkenal, berapa banyak dewa perang wanita di Daxia ingin melakukan kultivasi ganda denganmu? Justru karena kau adalah tubuh murni. Ini semua salah si tidak berguna itu. Guru awalnya memiliki kesan yang baik tentang GQ. Jika bukan karena binatang Luchan itu yang menodai tubuh GQ, bagaimana mungkin guru mengusir GQ dari sekte? Kakak, kau seharusnya tidak membiarkan Luchan yang tidak berguna itu pergi kemarin. Kau seharusnya membiarkannya mati di tangan keluarga Xiao. Sungguh orang yang tidak beruntung. Saya pikir, mayatnya mungkin sudah dingin. Saya dengar, Komandan Garnison Haizhou secara pribadi mengambil tindakan. Meskipun dia adalah kesayangan pria Dewa Perang Shu, lalu kenapa Komandan Garnison Haizhou? Dia adalah seorang yang mulia dari Daxia. Kecuali apa? Kecuali guru mengambil tindakan. Tapi seorang kesayangan pria Dewa Perang Shu, seorang tidak berguna yang bahkan tidak bisa naik panggung. Bagaimana mungkin guru mengambil tindakan untuknya? Tidak mungkin. Dia pantas mati bagaimanapun juga. Daripada kalian semua sekarang membahas si tidak berguna ini, lebih baik cepat pikirkan bagaimana memberikan kepada keluarga Shao penjelasan yang masuk akal. Tuan muda Shao bersama kakak Shikyu saat insiden terjadi ketika mereka sedang makan malam di luar. Dan terlebih lagi, dia meninggal di tangan mantan suami Anda. Apakah Anda pikir keluarga Shao akan membiarkan Anda lolos? Ini semua salah si tidak berguna itu. Sekarang GQ, tanpa perlindungan identitasnya, sebagai murid pribadi guru. Jika keluarga Xiao datang, dengan apa keluarga Yi kita akan melawan? Tuan muda Xiao Tianqi dari keluarga Xiao tiba. Panjang umur. Xiao Tianqi, tuan muda tertua keluarga Xiao. Shikyu menyapa tuan muda Xiao. Jadi kau adalah Yi Shikyu. Kau cukup cantik. Aku mendengar tentang masalah adikmu. Shikyu menyampaikan penyesalan terdalamnya di sini. Penyesalan. Nona Yi, apakah kau pikir masalah saudaraku bisa diselesaikan hanya dengan penyesalan? Tuan muda Xiao, kematian saudaramu tidak ada hubungannya dengan GQ kami. Itu semua si tidak berguna itu. Mantan suaminya yang melakukannya. Setiap kesalahan ada pelakunya, setiap utang ada penagihnya. Kau harus pergi mencarinya. Aku dengar keluarga Yemu setelah mengetahui Lu Chen adalah pembunuh saudaraku, tidak hanya tidak mengikatnya dan mengirimnya ke keluarga Xiaoku, tetapi juga membiarkannya pergi. Apakah ini benar? Kau yang membocorkannya. Kakak Shikyu, jangan salahkan saya. Ini benar-benar bukan salah saya. Si tidak berguna itu yang menyebabkan masalah. Namun saya pikir, sekarang ini, orang bernama Lu Chen itu mungkin sudah dimutilasi menjadi babi manusia dan diletakkan di depan makam kakak saya, meminta maaf. Tuan muda Xiao, karena orang tidak berguna yang tak termaafkan itu sudah menghadapi keadilan. Lalu mengapa kau masih datang mencari kami? Ayah saya adalah gubernur provinsi. Anak ajaib keluarga Xiao saya meninggal secara tragis, membunuh menantu yang tidak berguna. Bagaimana itu bisa menjunjung tinggi martabat keluarga Xiao saya? Jika kabar ini tersebar, orang luar akan berpikir
Keluarga The film Shao was tidak memiliki translated siapa-siapa. and Hari ini narrated saya by akan M-Media. menjadikan keluarga Ye Anda sebagai contoh. Biarkan seluruh Haishou melihat bahwa keluarga Xiao Sail masih Raja Haishou. Tuan Muda Sulung Jiao, keluarga Yi saya tidak bersalah. Apakah keluarga Ye tidak bersalah? Bukan Anda yang menentukan, tapi saya yang menentukan. Kau membunuh putra kedua keluarga Xiao, dan kau masih berani menantang otoritas keluarga Xiao seperti ini. Dia adalah mantan suami Nona Ye, orang gila yang membunuh Tuan Muda Shouka. Dia berani menggali kuburan. Tuan Muda Shouka, ini sungguh tidak manusiawi. Kau murni mencari mati. Gila, menantu tidak berguna ini. Apa dia mencoba melubangi langit? Kau orang gila keji. Beraninya kau menghina martabat keluarga Xiao seperti itu. Sekarang berlututlah dengan patuh dan terimalah The film kematianmu. was Kau tidak cukup translated memenuhi syarat and untuk membuatku narrated by berlutut. M-Media. Lalu bagaimana dengan keluarga Maku dari Haishou? Apakah itu masih belum cukup kualifikasi? Tidak cukup. Bagaimana kalau menambahkan keluarga Sunku? Masih belum cukup. Itu agak menarik. Bagaimana kalau menambahkan keluarga Wangsu dari Haishou? Masih jauh dari cukup. Kau, Lo Chen, kau mungkin bahkan tidak tahu siapa mereka. Namun kau berani berbicara begitu lancang di sini. Mereka adalah 4 keluarga besar Haishu. Kedua, setelah keluarga Xiao para pembela. Mereka mengendalikan Haishu, kekuatan tertinggi. Hanya satu kata dari mereka bisa memutus jalanmu. Apa kau masih berpikir mereka tidak cukup berkualitas? Jadi apa? Bahkan jika semua keluarga seni bela diri di Haishou diikat bersama untuk membuatku berlutut, kau tetap tidak akan memenuhi syarat. kau punya dewa perang Zhu yang mendukungmu. Jadi aku bisa mengerti mengapa kau meremehkan mereka. Tapi bagaimana kalau menambahkan keluarga Xiaoku para pembela Haishou? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Adik laki-lakimu sendiri, tuan muda kedua dari keluarga Xiao. Aku membunuhnya begitu saja. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menaruh keluarga Xiaomu di mataku. Sepertinya ada beberapa hal yang masih belum kau ketahui. Aku sudah atas nama ayahku mengirim undangan kepada naga perkasa tiada tara, Tuan Ki Dengxian, dan penguasa penenang bela diri Daxia, Kinmu II Daxia yang mulias, mengeluarkan undangan. Dan mereka berdua telah menerima. Seperti yang diharapkan dari keluarga pembela Haishou, bahkan 2 suprem teratas Daxia ini, yang tertinggi di antara yang tertinggi, telah diundang. Dikatakan bahwa kedua orang ini, meskipun bukan murid dari guru abadi cabang suci, mereka memang menerima bimbingan dari guru saat mereka muda. Sekarang siapapun dari mereka bisa mendominasi seluruh provinsi. Aku lihat setelah mendengar berita ini, wajahmu telah pucat karena ketakutan. Sepertinya ada beberapa hal yang kau juga tidak tahu. Apa yang tidak ku ketahui? 2 orang yang kau sebutkan itu, para suprem yang agung dan tak terkalahkan, makhluk di atas 10.000 orang, hanya berada di sini atas perintahku untuk menghadiri pernikahan ini. Kau pikir kau siapa? Bahkan ayahku tidak akan pernah berani mengatakan bahwa dia bisa memerintah 2 yang mulia Daxia. Bagaimana mungkin kau pantas? Lo Chen, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Beraninya kau bahkan mengatakan kata-kata sembrono seperti itu. Kau sudah menyinggung semua keluarga seni bela diri Haishou, dan itu belum cukup. Kau benar-benar berani berbicara tidak hormat kepada 2 yang mulia. Sekarang, bahkan jika kau punya 10.000 nyawa, itu tidak akan cukup bagimu untuk mati. Tuan Muda Xiao, mengapa kau masih membuang-buang kata dengannya? Berani menjadi musuh keluarga Xiao, berarti berani menjadi musuh seluruh Haishou. Pertama, patahkan salah satu kakinya. Aku ingin melihat ke seluruh Haishou. Luas 18 juta kilometer persegi. Seberapa keras tulang-tulang mereka yang berani menentang keluarga Xiao? Sesungguhnya, seseorang patahkan kakinya. Hentikan, dasar sekumpulan bodoh yang tidak tahu apa-apa. Berani menjadi musuh Tuan Lu. Apa hidup kalian sudah cukup sulit? Sekarang nyahlah. Dewa Perang Zhu sudah sampai pada titik ini, dan kau masih ingin melindungi kesayangan priamu. Menurutku sekarang, ini mungkin bukan sesuatu yang harus kau khawatirkan. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah meminta maaf kepada Tuan Lu. Untuk dirimu sendiri, untuk ayahmu, dan untuk seluruh keluarga Xiao, mencari jalan untuk bertahan hidup. Aku tidak salah dengarkan. Maksudmu, jika aku tidak meminta maaf padanya, dia akan membawa orang untuk menghancurkan keluarga Xiaoku. Tepat sekali. Belum lagi ayahku, yang mulia sebagai gubernur sebuah provinsi, menekan seluruh Haishou dengan kekuatan bela dirinya, tapi hanya dengan keluarga Xiaoku, yang telah bercokol di Haishou selama seabad, dan fondasi yang terkumpul. Kita bisa dengan mudah menghancurkannya hingga menjadi The debu, film was kecuali translated dia memiliki and narrated identitas by yang sangat agung. M-Media. Jika tidak, apa yang akan dia gunakan untuk menghancurkan keluarga Xiaoku? Hanya dengan mulutnya yang mengoseh. Sungguh bodoh yang tidak tahu diri. Kau. Sialan, kau benar-benar berani memukulku. Apa salahnya memukulmu? Namun bagian akhir dari apa yang kau katakan tidak salah.
Untuk menghancurkan keluarga Xiaomu, memang hanya perlu menggerakkan bibirku. Su King kirimkan perintah. Bawa ayah Xiao Tianqi. Xiao Wujisi tidak berguna itu, dan ikat dia di sini. Ya, Aku tidak salah dengarkan. Ikat ayahku. Kau pikir kau siapa? Untuk mengikat seorang yang mulia. Putri, jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Jika ini terus berlanjut, pernikahan ini mungkin akan berakhir dengan sesuatu yang terjadi. Lu Chen, berhentilah membuat masalah. Di dunia ini, ada begitu banyak jalan yang bisa kau pilih. Mengapa kau harus memilih jalan yang pasti menuju kematian? Jika kau mendengarkanku saat itu, melarikan diri dari Haisu, dan pergi jauh, bukankah itu lebih baik? Ye Sikil, aku datang hari ini untuk menyelamatkan nyawamu. Jika aku tidak datang hari ini, kamulah yang akan mati nanti. Cukup, jangan katakan sepatah kata pun lagi. Kebohongan itu. Dulu, ketika kau belum menceraikan putriku, kau sudah menjadi beban baginya. Sekarang setelah kau bercerai, kau masih menyakitinya, putriku. Dosa apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya? Lu Chen, kamu selalu mengucapkan kata-kata yang menakut-nakuti ini. Apa ada gunanya? Kamu tidak masih berfantasikan bahwa setelah kamu merusak pernikahan kakakku dengan Tuan Muda Zhao, kamu akan kembali pada kakakku untuk menghidupkan kembali api lama kalian. Aku beritahu kamu, bahkan jika kakakku setuju, keluarga kita tidak akan pernah setuju selagi Panglima Garnisun belum tiba. Dan dengan Dewa Perang Zhu melindungimu, cepatlah melarikan diri. Begitu Panglima Garnisun Xiao tiba, kau benar-benar tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Ye Sikil, kamu sederhana saja. Tidak tahu, Lu Chen, mantan suamimu. Sungguh aku ini, keberadaan macam apa? Minggir. Minggir. Adapun nyawaku, aku akan duduk saja di sini. Siapapun yang ingin mengambilnya, datang dan ambillah. Langkah apa yang kau lakukan? Mencuri perhatian tuan rumah. Lu Chen, apa kau tahu? Semakin gembira kau melompat sekarang, semakin sengsara kau akan mati nanti. Sungguh sombong. Bocah belumlah ke sini. Kursi itu untuk Tuan Muda Zhao disiapkan untuk ayahnya. Itu adalah kursi utama seluruh aula perjamuan ini, melambangkan puncak kekuasaan di Haiso. Di seluruh 108 kotanya, puncak hanya makhluk tertinggi, pendekar yang menguasai seluruh provinsi. Orang yang unggul di atas 10.000 bisa duduk di sana. Aku memang bukan pendekar yang menguasai satu provinsi, maupun seseorang yang berdiri di atas 10.000 orang. Karena kau tahu keterbatasanmu sendiri, mengapa kau tidak cepat turun ke sini? Aku belum selesai bicara. Kenapa terburu-buru? Tinggi kursi ini memang agak terlalu rendah. Karena aku bisa menguasai seluruh bangsa dengan bela diri. Aku berdiri di atas 10.000 kali 10.000 orang. Kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mendominasi seluruh aula dengan kekuatan bela dirimu? Tepat sekali. Pada perjamuan hari ini, melihat ke seluruh aula, kemanapun pandanganku jatuh, setiap orang hanyalah semut. Benar-benar tidak tahu hukum. Seseorang tangkap dia. Jangan terburu-buru. Ayahku suka menonton pertunjukan monyet. Jika kita membunuhnya sekarang, nanti ayahku pasti akan sangat marah. Lu Chen, mengapa kau tidak berkaca dan melihat dirimu sendiri? Lihatlah bagaimana kau sekarang takut terbongkar. Dengan sikapmu yang sombong dan angkuh, semuanya untuk pertunjukan malam ini. Kau pasti sudah melatih ini berkali-kali. Baiklah. Karena itu masalahnya, maka biarkan semua orang melihat. Pertunjukan monyetmu ini, berapa lama lagi bisa bertahan? Dewa Perang Zhu. Jika guru tahu bahwa kesayangan priamu itu begitu sombong dan angkuh, bagaimana dia akan menghadapimu? Apa sebenarnya yang kau lihat pada dirinya? Berani menentang semua kepantasan dan melawan tokoh-tokoh kuat Haishou dan melawan keluarga Xiaoku. Bukankah dia hanya orang yang diusir dari keluarga Ye, menantu yang tidak berguna, terlepas dari status atau posisinya, pengetahuan dan bakatnya lebih rendah darimu? Jika aku bilang dia anjing, itu masih memberinya terlalu banyak pujian. Betapa kasarnya. Sejak kapan kau berhak membahas statusnya dengan santai? Statusnya, kau pikir aku tidak akan tahu? Dia berada di keluarga Ye, bertindak sebagai pria simpana selama 3 tahun, dan kemudian diusir oleh keluarga Ye, seekor anjing.
yang tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Baru kemudian dia pergi mencari muka padamu. Dan baru kemudian dia menjadi kesayangan pria Dewa Perang Shu. Dewa Perang Shu, apakah aku benar? Kau, Biarkan dia terus bicara. Apa kau tahu mengapa adikku meninggal di tangannya? Itu karena tunanganku sudah lama melihat sifat aslinya, bahwa dia hanyalah segumpal lumpur, sehingga kotoran anjing yang tak menempel. Jadi dia memberinya surat penolakan dan mengusirnya. Orang ini menyimpan dendam dan The ingin film was translated membius and tunanganku, narrated berniat by memanfaatkan Media. kesempatan untuk memperkosanya. Kebetulan masalah ini disaksikan oleh adikku. Justru karena dia menyaksikannya, sehingga dia dengan begitu kejam membunuh adikku. Sungguh pemutarbalikan fakta yang ulu. Jika semua orang tidak percaya, tunanganku bisa secara terbuka memberitahu semua orang sendiri. Apakah masalah ini benar atau tidak? Pikirkan ibumu dan adik perempuanmu. apa yang dikatakan Tuan Muda Xiao? Semuanya benar. Apa kau dengar itu? Ye Sikil. Seperti yang kuduga. Kau telah mengecewakanku sekali lagi. Sekarang orang ini tidak tahan melihat Yi Shikyu menikah ke dalam keluarga Xiaoku, keluarga yang begitu terkemuka. Oleh karena itu dia tidak ragu kehilangan nyawanya dan ingin menghancurkan pernikahan antara aku dan Yi Shikyu. Zhao Tianqi, kemampuanmu berfantasi. Bahkan lebih baik daripada kemampuanmu memutarbalikkan fakta dengan selisih yang jauh. Cukup Lo Chen. Tidak bisakah kau memiliki sedikit tanggung jawab dan akuntabilitas jantan? Kau membunuh, tapi tak mengakui salahmu. Tapi kau juga mendatangi keluarga Xiao dan mengoceh. Tutup mulutmu. Hak apa yang kau miliki untuk memarahi tuan lu di sini? Baiklah. Kau hanya bersembunyi di balik wanita. Begitukah? Lupakan saja, mengingat bahwa kita pernah menjadi suami istri. Sekali, ketika Komandan Xiao tiba, aku akan sebagai anggota keluarga Xiao dan menantu perempuan mereka memohon kepada mereka untuk memberimu mayat yang utuh. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Tinggalkan aku mayat yang utuh. Kurasa tidak ada kebutuhan untuk itu. Tentu saja tidak perlu begitu. Bahkan jika Yi Shikyu memohon untukmu, keluarga Xiaoku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Karena kau telah membuat masalah di Haishou. Putri, jangan memohon untuk bajingan tidak tahu berterima kasih ini. Lagi, dia hanya anjing yang tidak bisa dijinakkan. Dia bertekad untuk menyakitimu. Jelas tidak tahan melihatmu berhasil. Sampai-sampai, dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Lihatlah wajah pucat bocah itu, dan ekspresi tak berdayanya. Dia mungkin tidak bisa terus berakting lagi bukan, bocah? Bahkan mantan istrimu sangat meremehkanmu. Jika aku jadi kau, tidak perlu keluarga Xiao bertindak. Kau hanya akan membenturkan kepalamu ke bel tahu dan mati. Keluarga Xiaoku bahkan tidak sudi berurusan dengan ikan kecil seperti itu. Hanya dengan satu kata dari keluarga Xiaoku, seluruh Haishou akan memiliki banyak keluarga yang kuat dan berpengaruh yang bisa menghukum mati dia. Tapi orang ini telah berulang kali menyinggung keluarga Xiaoku. Dia tidak hanya membawa batu nisan saudaraku ke pernikahanku. Dia juga menodai tahta yang telah kusiapkan untuk ayahku, Daxia yang mulia. Untuk orang seperti ini, yang berhati kejam dan berperilaku tercela seorang bajingan Haishou, keluarga Xiaoku sama sekali tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Benar sekali, aku sarankan agar orang ini dilumpuhkan anggota tubuhnya dan dijadikan babi manusia dan ditempatkan di pintu masuk keluarga Xiao untuk tontonan umum. Bagaimana kalau begini? Masing-masing dari kita bergantian dengan pisau dan menjatuhkan hukuman mati 1000 sayatan padanya sebagai peringatan bagi yang lain. Mati dengan 1000 sayatan. Waktu yang tersisa untuk kalian semua tidak banyak. Hanya tersisa 3 menit. 3 menit. Kurasa waktumu sudah habis. Orang ini adalah aib bagi Haishou. Tindakannya begitu rupa sehingga para dewa dan manusia murka dan bahkan hantu pun membencinya. Keluarga Xiao akan mengeksekusinya atas nama surga dan menjatuhkan hukuman mati 1000 sayatan padanya. Mati dengan 1000 sayatan. Mati dengan 1000 sayatan. Aku yakin hasil ini akan sangat memuaskan ayahku. Saat dia tiba, selama lebih dari 100 tahun, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Xiao. Tuan Muda Xiao,
Untuk sayatan pertama dari hukuman potong lambat ini, biarkan keluarga Wang dari Haishou yang melakukannya. Dan untuk sayatan kedua, keluarga Sun dari Haishou yang akan melakukannya. Patriark Li jangan coba merebutnya dariku. Biarkan keluarga Ma kami mengambil sayatan ketiga. Maka sayatan keempat akan ditangani oleh keluarga Li kami. Empat keluarga besar kami di Haishou bersedia bergandengan tangan dengan keluarga Shao. Untuk perlahan-lahan mencabik-cabik orang ini, sayatan demi sayatan. Biarkan keluarga Shen kami mengambil giliran kelima. Aku akan membunuhmu. Keluarga Shen yang akan melakukannya. Nah, setelah hari ini, namamu yang terkenal karena tidak tahu diri akan menyebar ke seluruh Haishou. Namun, bagi 4 keluarga besar kami di Haishou, untuk mencabik-cabikmu bisa dianggap sebagai kemuliaan tertinggimu. Makam leluhurmu pasti berasap hijau. Kamu bersikeras mencari mati. Sekarang kamu sudah kacaukan. Seharusnya kamu patuh mendengarkan kakakku waktu itu, menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu dan melarikan diri dari Haishou, menemukan tempat yang tidak diketahui orang lain, dan menjalani hidup yang sengsara. Maka kamu tidak akan berakhir dalam kesulitan hari ini. Benar, salahkan saja pada hateru, cemburu dan bengkokmu. Kau bahkan berlari ke sini untuk membuat keributan di pernikahan. Sekarang kau telah mendatangkan masalah pada dirimu sendiri. Siapa yang akan mati? Putriku, untung saja kamu sejak awal menceraikannya. Kalau tidak keluargai kita, pasti sudah diseretnya. Sampai entah sejauh mana. Lu Chen, bisakah kau masih mempertahankan akting ini? Tidakkah kau merasa seperti duduk di atas duri? 1 menit lagi. Aku lihat kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu apa arti keputusasaan yang sebenarnya. Sayatan pertama untuk memutilasi Lu Chen. Kau yang melakukannya. Kakak Zikyu, cepatlah. Bukankah kau sangat membencinya? Cepat ambil pisau dan potong-potong dia. Yang mulia Daxiaki Deng Xiao telah tiba. Martial Pacification Lord, Kinmu tiba. Salam Daxia yang mulia. Salam Daxia yang mulia. Bangun dan bicaralah. Putra tertua Quan Shou, memberi hormat kepada kedua yang mulia. Apa yang baru saja kalian lakukan? Melapor kepada Yang Mulia Qin. Di pernikahan hari ini, terjadi insiden kecil. Insiden. Yang Mulia Qi Anda mungkin tidak tahu. Di perjamuan pernikahan Tuan Muda Sao hari ini, seekor monyet berpura-pura gila dan bodoh menyelinap masuk. Monyet. Hanya badut. Kalian tidak perlu repot-repot dengannya. Kami akan menanganinya dengan benar. Mohon tenang Dua Yang Mulia. Kami akan segera mengatur seseorang untuk menanganinya. Kalian tentu punya banyak wibawa. Dua Yang Mulia. Ayahku bilang, dia akan datang bersama kalian berdua. Di mana dia? Ayahmu Shao Uji. Jika dia datang, kurasa hari ini tidak akan berkembang menjadi situasi seperti ini. Tapi sekarang, kalian benar. Jika ayahku datang, lalat di panggung ini, mereka tidak akan membuat masalah sampai sekarang. Sampai mengganggu kenikmatan kalian yang beradab. Kalian baru saja mengatakan bahwa orang yang duduk di panggung itu adalah lalat. Benar sekali. Dia hanya orang tidak berguna yang tinggal di keluarga Ye di Haishou selama 3 tahun penuh, menumpang selama 3 tahun, dan akhirnya diusir oleh tunanganku. Menantu yang tidak berguna. Justru karena dia diusir oleh tunangan saya, maka dia menyimpan dendam. Dan kemudian bersekongkol untuk membius tunangan saya. Berniat memperkosanya. Pada saat itu, perbuatannya ini disaksikan oleh adik laki-laki saya. Dia dengan kejam membunuh adik laki-laki saya. Sekarang, orang ini masih berada di tempat pernikahan saya, mengoceh omong kosong, dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada semua tokoh terkemuka di Haishou, sehingga semua orang marah besar, ingin mengeksekusinya dengan hukuman mati perlahan. Melapor kepada kedua yang mulia, orang ini baru saja dengan tidak tahu malu membual dan tidak menghormati Anda. Kami dengan ramah menasihatinya, tetapi dia tidak hanya tidak mendengarkan, dia bahkan semakin kurang ajar, mengatakan bahwa Anda berdua adalah orang suruhannya dan bisa dipecat sesuka hati.
Bawahan. Kejahatan orang ini terlalu banyak untuk diceritakan dan tak termaafkan. Benar sekali. Bahkan mantan, istri aslinya, juga tidak tahan dan ingin menjatuhkan padanya sayatan pertama hukuman mati perlahan. Bajingan yang sembrono seperti itu, hanya karena ketidakhormatannya terhadap Anda berdua saja, sudah cukup baginya untuk mati 10.000 kali. Untuk membiarkan seluruh elit Haishu saya bergantian mengeksekusinya, leluhurnya pasti membakar dupa sebagai rasa syukur. Saya tidak menyangka kedua yang mulia tiba pada saat ini. Benar-benar kurang ajar. Lebih dari sekadar kurang ajar. Jika Anda bertanya kepada saya, dia benar-benar sembrono. Yang mulia mohon jangan marah. Mohon pindah ke aula belakang. Junior ini akan segera bersama semua tokoh terkemuka menangani orang ini. Tidak akan lama menangani keluarga Xiao Anda. Betapa kurang ajarnya. Yang mulia Qi, mengapa Anda menyerang saya? Qi Dengxian. Qinmu. Lu Qin, apakah kamu gila? Beraninya kau langsung memanggil kedua yang terhormat dengan nama mereka. Qi Dengxian. Mereka bilang kursi ini hanya Yang Mulia Daxia yang boleh mendudukinya, penguasa wilayah lewat bela diri, atau berdiri di atas 10.000 orang. Benarkah? Ini hanyalah sebuah kursi yang sangat biasa, sehingga tidak bisa lebih biasa lagi. Xiao Wuji adalah penjaga sebuah provinsi. Yang Mulia Daxia mendominasi sebuah provinsi. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ketika guru pertama kali mendirikan Yang Mulia Daxia, saat itu dia berkata, seorang Yang Mulia Daxia hanya orang biasa dengan sedikit lebih kuat bela diri. Itu saja. Kalau begitu kursi ini adalah kursi biasa. Seorang yang mulia hanyalah orang biasa dengan seni bela diri yang luar biasa. Kalau begitu katakan padaku, bisakah aku duduk di kursi ini atau tidak? Guru sang bijak dan leluhur mendominasi Daxia, berdiri di atas puluhan ribu orang. Tentu saja Anda bisa duduk. Dua Yang Mulia Daxia, situasi apa ini? Apa kau mengatakan? Lu Qin dia. Kau adalah guru. Yi Jikyu, sudah kubilang sejak lama, saat kamu kehilangan tuan lu. Kamu kehilangan pria paling luar biasa di seluruh dunia. Sungguh dosa. Aku sebenarnya mendorong menantu naga sejati sampai memaksanya pergi. Guru, apa sebenarnya yang terjadi? Xiao Tianqi, ketika Ye Shikyu masih menjadi murid pribadiku. Kalian ayah dan anak keluarga Xiao, demi mencari terobosan, ingin menggunakannya sebagai kuali untuk kultivasi kalian, berani menyentuh muridku. Apakah keluarga Xiao ingin mati? Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini urusan keluarga Xiao mereka. Xiao Bing, Selama ayah baik-baik saja, keluarga Xiao saya masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tuan muda Xiao, apakah kau menunggu ayahmu? Bawa ayahnya ke sini. Ayah. Guru, guru ampuni hidup saya. Benar. Aku lupa memberitahu ayahmu bahwa pada hari pemakaman saudaramu, dia sudah menerima balasan. Ayah. Siapapun yang tidak menghormati guru hari ini, Akademi Jixia, 72 murid guru Yang Mulia Daxia yang paling kuat akan menyelesaikan masalah dengan setiap dari mereka. Guru mohon ampuni hidup saya. mengapa? Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal bahwa kau adalah guru? Sudah kubilang, itu adalah anggota keluarga Yinmu yang bersekongkol untuk menjebakku. Apa kau percaya? Sudah kubilang, tubuh murnimu diberikan kepadamu olehku. Apa kau percaya? Sudah kubilang bahwa keluarga Xiao ingin menggunakanmu. Aku membunuh orang-orang itu demi dirimu. Apa kau percaya juga? Alasan aku tidak memberitahumu adalah karena yang kuinginkan adalah perasaan yang murni. Itu saja. The film was Yes, Iki. translated Aku and sudah memberikan narrated semua by yang kau M inginkan. Media. Aku tidak pernah berutang apapun padamu.
Lo Chen, jangan pergi, mari berdamai. Di matamu, aku hanyalah orang yang tidak berguna. Jika aku tidak mengungkapkan identitasku hari ini, maukah kau berdamai denganku? Guru-guru,